Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jeh, selamat malam semuanya. Sudah lama tidak nge-live karena kemarin lagi lumayan agak padat dan lumayan kemarin sempat ada kendala teknis juga ketika nge-live. Nggak tahu ya itu yang bermasalah di aplikasinya apa PC-ku. Jadi mohon dimaafkan. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman yang udah hadir dan belum tahu aku. Sebelumnya kenalin aku Adnan Madian Saputra. Aku seorang logo dan brand designer. Untuk malam hari ini, aku bakal sharing seputar pentingnya creative brief untuk desainer. Karena kebanyakan teman-teman desainer itu masih banyak yang bingung, terutama yang baru nyemplung atau yang pemula lah di seputar desain. Tidak menutup kemungkinan yang menengah juga masih banyak yang kayak kurang maksimal gitu loh dalam mendapatkan brief. Kemudian ini nanti bakal aku share semuanya sehingga teman-teman nanti bisa dapat ya ilmu lah di malam hari ini. Dikit-dikit, tipis-tipis. Halo, di IG Mas Afwan Desain, pasti semangat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen juga dipersilakan buat teman-teman yang mau tanya, baik itu seputar pembahasan malam hari ini atau di luar pembahasan. Di TT ada Kak, lapar banget gak tuh? Halo Mas Adnan, aku sering banget lihat Behance-mu di wah, thank you FYP ya, Behance-ku ya. Alhamdulillah. Nah, kebetulan untuk live malam hari ini aku ada di beberapa platform, di IG, di TT, di YT dan di ya udah itu itu semua di 3 platform. Jadi nanti recap dari live hari ini bisa ditonton lagi di YT kayak gitu. Kemudian nanti gara-gara yang hari apa itu aku nge-live terakhir hari Selasa atau Rabu, itu nanti bakal aku lanjutin sedikit lah ya kalau sempat buat membedah logo dari teman-teman yang udah nge-share. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas seputar pentingnya creative brief bagi seorang desainer. Jadi ini udah aku pakai dari sejak mulai merintis sebagai freelance designer. Aku udah dari hitungannya yang profesional itu sejak 2019 sampai sekarang. Dan ini udah kepake dari yang awalnya belum terlalu lengkap, makin lama makin lengkap, makin kompleks juga, dan tidak menutup kemungkinan ini nanti bakal lebih dalam lagi ke depannya kayak gitu. Nah, kita mulai dari di bagian awal yang pasti membahas seputar personal dari si kliennya. Oke, sebentar. Untuk di tahap awal dalam membuat creative brief, awal-awal itu lebih ke memuat data pribadi. Jadi dari data pribadinya seputar namanya, ya udah email, data dan WA kayak gitu. Walaupun udah pasti dapat kan di awal ini. Nah, kemudian lanjut ke bagian, nah ini yang mulai menjurus lah ke bagian paling untuk menyatukan visi. Jadi di mana seorang desainer tuh butuh tahu
bisnis dari klien itu kayak gimana. Karena biar match, nanti takutnya ketika kayak nggak match gitu, jatuhnya kayak si desainer ngerjain sendiri, kemudian si klien maunya beda lagi, jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak sayang kan jadinya, nanti nggak, malah jatuhnya bolak-balik revisi aja. Nah makanya di tahap awal ini kita ulik seputar bisnis klien, dimulai dari nama bisnisnya apa, kemudian kalau seumpama ada tagline apa itu bisa ditanyakan juga. Kalau ada makna tertentu bisa dijelasin juga lebih rinci. Kemudian mulai dijelaskan lebih mendetail tentang bisnis dari kliennya, apakah itu berupa produk, jasa, layanan dan lain sebagainya, bisa dijelasin lebih rinci. Nah kemudian ini yang cukup lumayan kadang teman-teman desainer lupa tanyakan, dan ini juga nggak cuma dari teman-teman desainer aja sih, kadang si kliennya sendiri kayak apa ya, kayak semaunya sendiri gitu loh, ternyata butuh namanya makna di balik sebuah brand. Nah makanya di sini aku masukin biar tahu baik itu dari sisi business owner maupun si desainer tentang makna nama di balik nama bisnisnya kayak gitu. Kemudian kita tahu juga visi misi, tujuan dan sebagainya. Di TT ada yang tanya dari Kak Hadi, BTW gaji GD berapa Bang? Waduh, kalau itu mah tinggal search di LinkedIn. Bisa search di LinkedIn aja. Itu mah tergantung dari UMR masing-masing ya. Apakah UMR pas atau di atas UMR, kan tergantung dari tingkatannya, baik itu di junior kah, senior kah, art director kah, itu beda-beda semua. Nah sambil kita lanjut, dan buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari pembahasan hari ini, aman aja, kita sharing-sharing, jadi nggak biar satu arah aja. Lagi review karya member kah Bang? Nah untuk reviewnya nanti di penghujung live. Jadi buat teman-teman yang mau di share, yang mau di review juga dipersilahkan. Ada locker gak Bang? Waduh, kalau aku masih belum buka karena di Lohalu Studio sendiri udah total sama aku udah 6. Jadi sepertinya masih belum open lagi, tapi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu bisa tiba-tiba butuh lemparan, itu bisa join aja di grup Telegram Lohalugu kayak gitu. Review Behance-ku Bang, boleh, bisa dikirim aja nama Behance-nya apa, nanti di ujung live bakal aku review. Jadi aku bakal mau bahas ini dulu, yaitu seputar creative brief dari ketika awal sebelum memulai mengerjakan project design. Jadi awal tadi kita cari tahu seputar bisnisnya dari nama, kemudian jasa, layanan, produk dan sebagainya itu apa, kemudian kita cari tahu juga makna di balik nama bisnisnya. Karena biasanya sih dengan ada makna di balik nama itu bakal jadi kata kunci biasanya. Jadi kata kunci sebagai panduan dalam mendesain logonya. Oke, boleh Kak Pasya Gibran Ali, boleh. Nanti bakal aku review. Kayaknya nggak tahu sih. Aman. Nanti stay tune aja di live malam hari ini. Kemudian aku sambil lanjut lagi,
Siap, aman. Nanti biar sekalian di-review semuanya. Kemudian pada setelah mencari tahu makna di balik nama sebuah brand, cari tahu juga kayak visi misi ke depannya kayak gimana, tujuannya kayak gimana. Kemudian cari tahu juga sosial medianya di seluruh platform, baik itu dari IG, TT, kalau ada website, bagus banget sih kalau ada website. Kalau seumpama dia jualan di marketplace, nah itu cari tahu juga kayak Shopee-nya atau yang lain. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tahu lebih dalam apa sih produk atau keunggulan dari brand tersebut kayak gitu. Nah, ini juga yang paling penting, dari klien itu harus menyebutkan kompetitor yang sejenis dengan brandnya. Karena dengan tahu kompetitor itu yang bakal dijauhi bentuk visualnya, logonya, font, warna dan sebagainya. Kita buat lebih stand out dibanding kompetitor. Dan kita cari tahu juga dari kompetitor itu apa yang bisa kita ambil dan bisa kita perbaiki lagi kayak gitu. Dan itu bisa diterapkan ke si logo dari brand yang bakal kita rancang. Nah, kemudian kalau ada nilai pembeda dari suatu usaha dan itu dibandingkan dengan kompetitor, itu apa yang membedakan dari brand tersebut, brand klien dengan brand kompetitor. Nah, itu lumayan cukup membantu juga. Kemudian membahas seputar positioning. Nah, dengan membahas positioning jadi tahu dan si desainer maupun si owner bakal memosisikan diri itu nanti output dari desainnya tuh kayak gimana. Nah, itu udah kebayang pasti ketika klien menjelaskan arahnya itu mau seperti apa. Nah, ini cukup membantu juga ketika klien mengisi di bagian ini, yaitu coba sebutkan dalam 3 kata yang menggambarkan usaha klien. Nah, dengan menyebutkan 3 kata ini cukup membantu ketika kita pada tahap brainstorming. Nah, pada tahap brainstorming kan banyak-banyakan tuh kata kunci yang kira-kira cocok dengan brand atau panduan yang bakal panduan yang dijadikan acuan dalam mendesain sebuah logo. Nah, itu untuk seputar bisnisnya. Lumayan, sebenarnya cuma dikit, tapi lumayan bikin mikir lah ngisinya. Jadi ngisinya bakal lebih kompleks nanti. Nah, dari sini kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oh ya, thank you buat Kak siapa tadi namanya? Kak Pasya 25 project untuk rose-nya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau support bisa juga dengan kirim-kirim gift atau minimal nge-like aja atau bisa sharing ke teman-teman desainer lainnya yang mau ngobrol seputar desain maupun kalau mau support juga bisa, boleh banget di bawah ini. Nanti tinggal ke mana? Ke link yang ada di TT maupun di IG kayak gitu. Sebelum habis ini aku coba recap secara cepat untuk membahas seputar bisnisnya, bisnis dari pertanyaan seputar bisnis. Dan ini ada yang tanya dari Kak HDY, lokasi agensiku di mana? Kalau aku base-nya itu di Malang. Tapi untuk kerjaanku itu full WFH semua, jadi mencar di berbagai kota.
Ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, di Purbalingga. Jadi semuanya full WFH. Kenapa Dra Adnandra? Woi, mantap. Lo aja. Mantap. Welcome Mas Vin. Udah lama gak nge-live ini. Nge-live lagi. Cara dapetin klien pertama, Bang. Nah, itu udah aku pernah bahas di YT ku. Tinggal dicek aja di sebentar. Adnan MP. Nah, tinggal cek aja ya di YT ku tuh aku udah pernah membahas. Di Nah, ini sumber mendapatkan penghasilan project. Ada di sana semua. Bisa tinggal cek aja, lengkap banget, gratis. Tinggal di tonton lagi aja. Kemudian dari Kak 5 Project dari Kak Pasya, sorry out of topic, tips and trick membuat sebuah agensi. Wah, itu kalau buat agensi sih bisa dijelasin di next live sebenarnya. Tapi kalau secara singkat, intinya teman-teman udah bisa intinya projectnya itu udah overload apa belum, dan udah pasti aman untuk 3-6 bulan ke depan apa belum. Karena kita kan belum kayak tergantung juga sih sistemnya itu mau gaji atau kolektif kayak per project gitu. Nah, kalau aku sistemnya per project. Jadi kalau ada project baru ditarik, dan kalau belum ada project ya nggak ada kerjaan gitu loh. Tapi alhamdulillah di Lo Halo Studio udah selalu ada project per bulannya, malah meluber-luber biasanya, alhamdulillah. Jadi makanya harus punya sistem dulu, harus punya sistem yang kuat dulu, kayak manage projectnya kayak gimana, terus cara membuat brief juga itu harus pinter. Kemudian cara membaca brief juga harus paham, cara delivery dan sebagainya. Lumayan kompleks sih, banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi saranku bisa sendiri dulu. Tapi kalau seumpama udah mulai keteteran, capek, nggak bisa bagi waktu, nah itu berarti udah saatnya bikin tim kayak gitu. Semoga membantu Kak Pasya. Nah, itu betul kata Mas Vin. Sebenarnya kalau mau dapetin klien, ambil aku kasih tips sedikit ya dari yang udah aku jelasin sebelumnya. Itu intinya kalau mau dapetin project, ya udah banyakin upload foto di berbagai platform. Udah itu aja wis, paling aman. Dan kalau bisa konsisten. Betul kata Mas Vin, kalau bisa konsisten, jelek bagus upload aja. Karena setiap desain udah ada kliennya masing-masing. Itu. Susah bagi waktu sih Bang, kerja sambil bangun agensi. Nah, itu. Jadi semuanya harus ada porsinya masing-masing lah ya. Karena dari aku sendiri ya semua disikat gitu. Ya masih kadang masih ngedesain juga, nge-manage teman-teman di studio, dengan klien juga, masih belum marketing juga, belum nge-live ini juga. Semua aja disikat. Jadi alhamdulillah ya. Itu. Siap. Semoga membantu. Jadi sambil aku recap secara cepat untuk di tahap awal dalam membuat brief untuk untuk tahap awal membuat brief sebelum memulai mendesain. Nah, itu apa aja yang perlu dipersiapkan agar visi si desainer untuk membuat desain dan
harapan yang diinginkan dari klien itu match, nyambung. Jadi dimulai dari kita cari tahu seputar bisnis kliennya, dari namanya apa, kalau ada tagline itu bisa dijelasin juga, kemudian dikasih tahu juga kayak seputar produk dan layanannya apa, jasanya apa, itu bisa dijelasin lebih rinci di bagian itu. Kemudian yang paling penting, kita perlu cari tahu juga apa makna di balik nama bisnisnya. Karena kadang, namanya bisa aneh-aneh, kayak singkatan, atau penggabungan 2 kata, atau malah bahasa, asing atau bahasa Sanskerta. Itu kan perlu kita dalami juga. Jadi biar, nyambung nih dan ketemu. Dan biasanya di balik nama bisnis itu yang dijadikan, eee, acuan dalam membuat, kata kunci sebuah logo. Biasanya sih gitu. Kemudian, kita cari tahu juga, harapan, visi misi ke depannya kayak gimana. Kemudian untuk tambahan data bisa cari di sosial medianya, kemudian di marketplace-nya, kayak di Oren, kalau seumpama ada marketplace-nya di ijo, kemudian di sosial media di IG, TT, dan sebagainya. Kemudian kita perlu cari tahu juga kayak target marketnya itu untuk siapa, karena itu memengaruhi kayak seumpama target marketnya untuk anak-anak, tapi ternyata desainnya terlalu premium, terlalu serius, terlalu dewasa, kan nggak match. Jadi perlu ada penyesuaian dengan target market. Kemudian perlu kita cari tahu juga kompetitor yang sejenis, biar kita bisa apa ya, biar nggak yang kurang dari klien, yang kurang dari kompetitor itu bisa kita perbaiki, dan yang bagus itu bisa kita ambil dan kita twist lagi, kayak gitu. Dengan cari tahu juga nilai pembeda dari si brand klien dan kompetitor. Kemudian kayak positioningnya seperti apa, dan yang paling penting juga, kok 11 kata. Nah, paling penting juga si klien suruh menyebutkan 3 kata yang paling menggambarkan usahanya. Nah, dengan memberikan kata kunci itu bisa jadi panduan lah dari teman-teman untuk mendesain logonya. Itu untuk di bagian seputar bisnisnya. Kalau teman-teman ada yang ditambahin lagi, bisa komen aja, atau mau ditanyakan dipersilakan. Mater sakelangkong je. Itu untuk yang bisnis, dan kita bakal lanjut di bagian visual logo. Sebelum lanjut, ini dari Kak HDY tanya lagi, saya susahnya jelasin desain ke orang yang gak paham desain, Bang. Jadi orang awam tuh yang penting desain bagusan. Nah, sebenarnya itu malah tugas kita untuk mendelivery ke klien. Apalagi karena memang si klien itu butuh kita karena mereka nggak bisa desain gitu loh. Nah, kalau mereka bisa desain mah nggak usah ke desainer, nggak sih? Nah itu. Nah, makanya kita harus bisa mendelivery ke klien itu kayak ngasih tahu kenapa kok bentuknya kayak gini, kemudian kenapa kok bentuk desainnya berwarna ini, kemudian kenapa kok fontnya ini. Nah, itu kita harus edukasi ke klien. Nah, kalau seumpama nggak diedukasi ya mana paham gitu loh. Nah, itu yang perlu apa ya, jadi PR-nya desainer kayak gitu. Itu Mas Ade. Nah, itu kalau kata Mas Vin kita terangin semua kalau bisa pakai waduh pakai toa. Kenapa pakai toa? Nah, itu. Sambil kita lanjut, setelah tadi membahas seputar pertanyaan bisnis,
Nah, itu kita lanjut ke pertanyaan seputar visualnya. Nah, ini yang bakal makin mengerucut ke kira-kira nanti bentuk logonya mau seperti apa. Bisa disebutin juga kira-kira dari klien itu mau memasukkan elemen tertentu atau enggak. Biasanya kan kalau seumpama udah ada brand lama, udah jalan beberapa tahun, Mas, saya mau masukin logo yang lama, tapi pengen di-refresh lagi. Nah, kan dari situ berarti nggak boleh terlalu banyak perubahan, dan elemen yang lama itu harus dimasukkan lagi ke logo yang baru, kayak gitu. Maksudnya ke bukan redesign, tapi refreshment biasanya. Tuh. Nah, dari Kak Udang di TT, tanyain aja bagus karena apa, jelek karena apa, nggak bisa, nggak biar nggak revisi terus. Kenapa kenapa malak jarinya? Karena emang kadang dari sisi klien itu nggak bisa jelasinnya kayak gimana, karena mereka kayak ya emang layaknya pasien, nggak paham seputar visual kayak gitu loh. Dari mereka sendiri pasti bingung jelasinnya, apa ya yang kurang, saya sendiri ya kurang paham Mas, gitu Mas. Biasanya gitu sih ya, biasanya. Apalagi boomers, waduh, angkat tangan. Ini malah adu generasi ini. Konflik. Nah, itu sambil dilanjut lagi, setelah tadi menanyakan kalau seumpama ada elemen tertentu, dan kita perlu tahu juga outputnya itu nanti diterapin di mana aja, stationery kah, yang di media cetak, media digital, dan sebagainya. Kemudian, nah kalau ada rekomendasi warna, sama seperti yang kayak elemen tadi, kira-kira dari warna brand sebelumnya apakah mau tetap atau mau diperbaiki. Nah, itu perlu dijelasin juga. Nah, di part ini juga perlu kita edukasi nih, karena nggak semua klien itu paham tentang style logo dan yang paling cocok buat si brandnya tuh apa. Dan ini udah aku jelasin sebenarnya di YT, tinggal cek aja di live kedua kalau nggak salah, kayak macam-macam desain logo. Dari wordmark itu yang seputar dalam satu kata biasanya, untuk singkatan biasanya buat yang 2-3 kata karena nanti disingkat. Untuk pictorial biasanya itu berlaku buat yang udah berumur, udah lama 10 tahun ke atas kayak gitu. Kemudian untuk yang abstrak biasanya itu cocok buat yang usahanya ada banyak, jadi nggak cuma satu produk aja. Kemudian untuk yang emblem hampir sama sebenarnya. Kemudian untuk yang maskot itu apa ya, pendekatannya lebih personal biasanya karena berbentuk person itu tadi. Kemudian yang paling aman yaitu kombinasi antara logo mark dan logo type kayak gitu. Itu yang paling penting sih ini, dan ini perlu di info dulu ke klien. Jadi biar kalau seumpama ada bingung kita bisa menjelaskan dulu. Nah, ini juga selain yang udah dijelasin tadi, dari klien itu harus mengirimkan referensi. Nah, kalau udah nggak ngirim referensi, udah halamat itu. Udah halamat dari klien nggak ada gambaran. Tapi nggak sedikit yang kayak gitu. Jadi dari klien, Mas saya nggak ada referensi, bingung mau yang kayak gimana. Nah, itu jadi tugasnya kita untuk memberikan contoh ke klien kira-kira alamat revisi 99 plus. Nah, makanya harus apa ya, ngasih contoh ke klien. Dari kita kirim beberapa contoh logo-logo sesuai dengan
macam-macam logo ini juga. Nah, itu bisa jadi referensi buat si klien. Nah, ini juga cukup membantu bagian part ini, dan bisa ngasih gambaran juga ke klien kira-kira arah dari visual desain logonya tuh mau kemana. Apakah ke feminim kah, ke maskulin, kemudian ke muda ya bentuknya lebih simple, kalau yang lebih dewasa lebih kompleks biasanya. Kemudian kalau luxury warnanya lebih minimalis, bergradasi. Kalau ekonomis biasanya lebih kompleks juga. Arahnya mau ke modern atau klasik. Kalau klasik biasanya lebih kasar secara bentuknya. Kemudian mau yang playful, kalau playful udah pasti bentuknya yang meliuk-meliuk. Kemudian untuk yang serius biasanya berupa outline. Kemudian dari keras dan terang, kemudian simple atau rumit, samar dan jelas, organik atau geometri. Nah, ini semua cukup lumayan membantu dalam merancang sebuah logo nantinya. Nah, bisa dijelasin juga kebutuhan lainnya apa dan kalau ada tambahan. Itu yang paling penting sih. Dan masing-masing ini punya nilai yang cukup urgent lah ya untuk ditanyakan ke klien, terutama di bagian style logonya, referensi dan style desainnya seperti apa. Itu. Jadi habis ini sambil aku recap untuk yang bagian penjelasan seputar visual logonya. Thank you buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini di live IG, di live TT dan di YT. Jangan lupa di like, yang belum follow jangan lupa follow. Kemudian kalau mau sharing, komen dipersilahkan, kita ngobrol nggak satu arah dari aku aja, nanti bisa disampaikan dari teman-teman kalau ada keresahan mungkin. Dan buat yang mau support bisa send gift, terima kasih banyak, atau bisa support di bawah ini, nanti teman-teman namanya bakal muncul. Terima kasih banyak buat yang udah support. Dan sebentar, lumayan kering tenggorokan. Udah lama nggak ngobrol lama gini ya. Biasanya cuma dengerin musik sambil kerja. Ada yang gitu? Wajib lah ya dengerin musik sambil kerja. Lagi nggak ngopi juga nih. Lebih ke mager sih tadi. Mager mau bikin kopi. Dan lagi nggak keluar juga tadi. Kalau keluar biasanya auto beli kopi sih. Biasanya. Salah mencet. Kopi. Oke, jadi sambil kapal api enak mas. Waduh, kenapa jadi brand ini? Yang penting nggak pakai gula. Nah itu. Kopi yang bagus adalah kopi yang nggak pakai gula. Yang bahaya itu bukan kopinya, tapi gulanya itu. Gulanya, susunya. Nah itu. Kalau sesekali mah nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau keterusan ngopi sambil ada susunya, ada kopinya, wah itu bahaya itu. Oke, sambil aku review singkat ya. Leong Cap bulan tanpa gula the best. Wah itu. Kenapa jadi PA2 brand? Goplik. Nah, oke, jadi sambil aku review secara cepat, setelah teman-teman kumpulkan data seputar bisnis dari kliennya, nah ini yang lumayan penting, yaitu cari tahu seputar keinginan output desain dari kliennya. Apa aja yang perlu ditanyain, kayak
Kalau seumpama ada elemen tertentu yang mau dimasukkan, contohnya dari logo lama mau ada dimasukin ke logo yang baru, jadi nanti di-refresh, diperbaiki, atau kalau emang benar-benar baru kayak mungkin, dari nama brand-nya itu berupa produk, jadi produknya mau dimasukkan ke dalam logo. Nah, itu bisa dan harus dimasukkan ke bagian ini, di elemen tertentu itu apa yang mau dimasukkan ke dalam logonya. Kemudian kita juga perlu tahu outputnya itu mau diterapin di mana aja. Jadi perlu kita siapkan nanti output logonya dari vertikal, kemudian layout yang horizontal, layout melingkar kalau butuh, layout yang cuma logo mark aja, atau logo type aja. Nah, itu perlu disiapkan semua. Nah, kemudian selain yang elemen tadi juga perlu ditanyain seputar warna. Nah, kira-kira warnanya apakah ada preferensi tertentu, karena terkadang dari klien itu ada kayak memasukkan pribadinya lah, kayak kesukaan warna pribadinya itu dimasukkan ke dalam brandnya, walaupun kayak gitu biasanya kayak ada bentrok lah antara si klien dan si brand nantinya, kayak nggak ada bedanya nantinya. Tapi tetap ditanyakan aja kira-kira warnanya itu mau seperti apa, karena bisa jadi kayak brand lama udah ada warna yang melekat, ya udah pakai itu aja, jadi nggak usah diubah. Nah, ini juga yang paling penting dan perlu diedukasi ke klien, karena nggak semua klien itu paham seputar jenis-jenis logo. Kayak contohnya yang wordmark itu seputar satu kata aja. Nah, itu cocoknya buat yang nama brandnya cuma satu kata. Kemudian kalau untuk singkatan itu berupa 2-3 kata. Kemudian yang gambar atau pictorial aja itu biasanya yang udah berumur atau yang udah lama brandnya. Kemudian yang abstrak, kalau abstrak biasanya brandnya itu ada banyak lini, produk, jasa, layanannya tuh ada banyak. Sama juga halnya dengan yang emblem, cuma ini ada badge-nya, biasanya lebih berkesan klasik biasanya. Kemudian yang maskot, kalau untuk logo maskot itu lebih personal biasanya. Kemudian yang paling aman itu ada kombinasi dengan logo type dan logo mark. Nah, dengan penggabungan itu paling cocok buat brand baru biasanya. Kemudian selain itu yang paling penting dari klien itu harus mengirimkan referensi ke desainer, kira-kira maunya itu seperti apa. Tapi terkadang dari klien itu suka kebingungan, referensi yang desain bagus untuk brandnya itu seperti apa, yang ahli kan si desainernya. Nah, makanya si desainer itu harus ngasih referensi juga, kira-kira logo yang paling pas buat si brandnya dengan visi misi tadi yang udah dijelasin. Nah, itu cocoknya yang seperti apa itu perlu dijelasin ke kliennya. Biasanya dibikin semacam mood board kayak gitu. Nah, setelah itu yang cukup penting yaitu style desainnya tuh mau diarahin kemana, dan ini nggak berlaku buat cuma logonya aja, tapi buat keseluruhan. Jadi kayak nanti berlaku ke fontnya kayak gimana, warnanya, kemudian layoutnya, fotografi dan sebagainya, itu bakal ngaruh ke sini nantinya. Walaupun untuk secara penggambaran dia sebagai icon aja, nggak masalah. Kayak nanti arahnya itu mau feminim apa maskulin. Kalau feminim biasanya lebih meliuk, lebih tebal tipis. Kalau maskulin tegas. Kemudian kalau mau muda atau dewasa, mau mewah atau ekonomis, modern atau klasik. Kalau modern biasanya lebih minimalis, kalau untuk klasik lebih rough, biasanya lebih kasar. Mau diarahin ke ceria atau serius, kalau ceria biasanya banyak elemen-elemennya, kemudian kalau yang serius cuma outline aja biasanya. Terus bentuknya mau yang keras
atau yang tenang, kemudian yang simple atau rumit, samar atau jelas, bentuk yang organik atau geometris. Itu yang perlu ditanyakan seputar style design. Udah, sisanya cuma tambahan aja, kayak seumpama kalau ada yang mau ditambahkan data-datanya itu bisa disampaikan aja. Dan buat tracking, nah ini cukup berguna juga. Kira-kira klien itu tahu kita dari mana, nah itu bisa disebutin aja dari IG, KTT, FB, web dan sebagainya, itu bisa disebutin aja. Dan lumayan tahu kira-kira si klien bisa datang itu dari mana aja, kayak gitu. Itu dia untuk pembahasan creative brief pada malam hari ini. Dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, baik itu yang sesama desainer atau siapa tahu ada calon klien juga di sini, mau ditanyakan, dipersilakan. Sebelum ke sesi selanjutnya yang aku sempat tertunda sebelumnya karena bermasalah live kemarin. Harusnya review 4 bedah logo, tapi cuma 2 kemarin. Jadi ketambahan tadi sama belum kelewat ya tadi. Kak Pasya, mana tadi namanya? Masih ada nggak? Kak Pasya. Oke, bentar Mas Win. Masih aku cari namanya Kak Pasya tadi. Nah, ini. Pasya, siapa tadi? Pasya Gibran Ali. Waduh, kok ada Gibran-Gibrannya. Nah, itu masih ada. Oke, bentar. Masih ada ternyata. Nah, ini ya. Oke. Loh, kok ya pas sama ini. Ada dekor rumah juga. Loh. Kok personal project tapi kok logonya. Oh, udah tak masukin Mas. Aman-aman. Aman-aman. Mas Pasya. Udah aku track. Udah ngisi ya kemarin di bedah logo. Aman-aman. Mumpung ada di sini, Mas Pasya, habis ini aku review dulu. Sebelum mulai review, dari Mas Win tanya, Mas kenapa logo UMKM dan makanan rata-rata maskot? Sebenarnya bukan di UMKM aja sih. Dan yang pasti kalau bentuknya itu maskot, kalau dari UMKM yang paling kuat sih kayak minuman biasanya. Bentuknya dia pasti cup. Nah, itu udah ketebak gitu loh. Padahal banyak kan yang bisa dieksplor gitu loh, nggak harus cupnya, bisa jadi kayak toppingnya kah, atau menu khasnya, atau malah bukan maskot tapi dari namanya mungkin. Nah, itu makanya di bagian tadi style logo itu, nah ini perlu diobrolin itu sama si kliennya. Walaupun dari si klien bilang nih, Mas saya maunya maskot. Nah, itu perlu diinterupsi dulu itu. Apakah memang benar cocok buat brand itu maskot atau malah style logo yang lain. Nah, itu perlu didiskusikan juga dengan klien. Kalau seumpama memang terbuka buat diskusi ya. Kalau udah dia straight, udah mau konsepnya kayak gitu, ya udah, apa mau dikata. Kan yang punya duit yang berkuasa. Ya udah gitu aja lah ya. Sejauh mana kita bisa ngeluarin sisi idealisme kita kepada klien.
Nah, itu yang sebenarnya apa ya? Desainer itu agak gimana ya kalau mau memasukkan sisi idealis dalam sebuah project itu ya pro kontra sebenarnya. Kalau kontranya masalahnya kan itu bukan brand kita, kemudian dan setiap brand mempunyai apa ya, ciri khasnya masing-masing dan permasalahannya masing-masing. Jadi nggak bisa sebenarnya kita memasukkan idealis kita ke dalam kemauannya si klien. Tapi lebih tepatnya kita bisa mengarahkan mana loh yang paling cocok buat si brand klien itu tersebut. Tapi kalau seumpama dari kita mau memasukkan idealis, bisa dengan cara ketika propose sebuah konsep logo, nah itu ke klien kalau bisa contohnya mungkin ngasih 3 konsep logo nih, yang 2 bisa disesuaikan dengan brief klien. Tapi yang ketiga itu benar-benar dari kita ngasih input ke klien, ini loh yang paling cocok sebenarnya buat si brand itu. Tapi semua keputusan ada di klien. Jadi nanti yang dipilih mana, ya udah ya itu emang yang paling terbaik gitu dan emang yang mau diinginkan sama si kliennya. Yang pasti semua kan udah paling terbaik tuh yang paling tiga rekomendasi tadi. Jadi ya udah masing-masing baik itu pilihan 1, 2 dan 3 itu udah sama-sama paling oke. Jadi bukan cuma sekedar buat perbandingan aja, tapi memang tiga-tiganya paling oke lah kayak gitu. Itu Mas Pasya, semoga membantu. Nah, langsung saja kita ke bedah loha logo. Nah, untuk bedah loha logo, bentar. Untuk sesi hari ini ada bedah loha logo dari karya Mas Pasya Gibran Ali. Nah, ini projectnya personal project ya. Jadi fake project, mendesain ulang dari dari brand dekor rumah. Kebetulan aku udah bolak-balik beli di dekor rumah ini. Kenapa jadi promo dekor rumah? Kayak beli sofa, meja, nah itu dari dekor rumah. Emang cakep-cakep soalnya, Japandi style. Nah, kebetulan karena aku tahu, nah kursinya bagus ya kan? Karena kebetulan aku tahu dekor rumah juga, jadi harusnya harapannya oke lah ya. Dari logo lama dengan logo yang didesain oleh Mas Pasya ini. Nah, furniture urban. Oke, ini ada bagian penjelasannya. Oke, ini ada preview logonya. Oh ini ya, jadi ada logo marknya dan logo type-nya. Oh mantap, custom semua nih. Nah ini yang oke nih. Dan kalau mau lebih oke lagi dan bisa lebih presisi lagi, kebetulan aku sama Mas Sakto itu lagi bikin ini untuk membuat grid yaitu bernama Vectacto. Nah itu bisa langsung dapetin aja Vectacto, itu lagi promo sekarang buat bikin grid otomatis. Jadi pasti Mas Pasya ini bikinnya satu-satu kan, pas-pasin semua. Dan ini pun belum tahu juga apakah semua garisnya pas atau belum. Nah, dengan Vectacto ini nanti bisa membantu. Siapa tahu mau. Nah ya kan, mungkin bikinnya satu-satu. Nah daripada daripada satu-satu itu bisa pakai Vectacto ini aja lagi promo sekarang. Kalau mau dapetin voucher bisa DM aja. Nanti aku kasih voucher
potongan, udah di diskon potongan lagi. Yes. Langsung saja. Kemudian sambil lanjut, mantap sih, aku seneng karena ini custom dari bentuk logogram dan logo type-nya, dan ini untuk warnanya juga terinspirasi dari furnitur dan cukup berbeda ya dengan logo dekor rumah aslinya. Kalau aslinya kan hijau tuh, hijau Tosca ya. Nah ini mengambil warna earth tone, lebih ke earth tone. Oke, variasi logonya dan cukup konsisten ya untuk logonya, karena baik itu logogram dan logo type-nya tuh punya bentuk yang sama, yaitu tajam, tegas, dan ketebalannya juga sama. Mantap. Nah ini untuk preview logo, kemudian font yang digunakan Poppins. Nah ini ada PR Mas Pas ya. Kenapa PR? Kalau bisa untuk preview kayak gini, ini kan hitungannya kayak dianggapnya udah beneran gitu loh, walaupun dia fake project, personal project. Kalau bisa hindarin lorem ipsum. Ini bikin kayak terkesan nggak profesional gitu loh. Jadi better ya udah nggak usah pakai lorem ipsum ini. Ini bagian fontnya, numbernya bisa digedein lagi aja. Jadi nggak usah pakai lorem ipsum. Nah itu doa lorem ipsum lagi. Nah itu. Jadi kalau bisa nggak usah pakai lorem ipsum. Karena terkesan kayak nggak profesional gitu loh. Kesannya kayak ya udah cuma iseng-iseng aja gitu. Walaupun iseng kan kita berharap dapat klien kan. Nah, itu dia. Nah ini untuk kartu namanya cakep. Mungkin warnanya biar nggak monoton, bisa dimasukin warna hitam juga sih. Di bagian belakang mungkin logonya yang hitam, logo type-nya yang coklat atau sebaliknya. Oke, untuk layout lumayan sih dari tadi ya. Aku ngelihatnya lumayan nyaman. Oke. Ini untuk layout website. Walaupun sebenarnya cukup kayak kepaksa sih ini untuk penempatan bannernya di bagian atas. Kayak sesek gitu Mas. Karena udah full sama furniturnya ditambah ada teksnya. Nah ini, jadi kayak sesek gitu loh rasanya. Jadi better agak dikananin aja kayak gitu. Agak dikananin dikit. Kemudian ini untuk preview di sosial media, ganteng. Ada, nah ini sayang ini Mas, kalau cuma kecil kayak sama gitu loh antara preview mockup ini dengan preview ini, kayak sama-sama kecil, nggak kelihatan gitu loh. Jadi better kalau yang preview ini dipisah, jadi cuma postnya aja. Jadi cuma ambil post-postnya aja ini. Nah langsung digedein. Kalau bisa di GIF boleh banget itu. Jadi dia lebih hidup nantinya. Ganti-gantian muncul kah atau nge-slide kayak gitu. Kemudian ya itu dari Mas Pasya. Semoga bisa membantu ya yang aku breakdown barusan. Tinggal direvisi. Direvisi kan nggak usah direvisi. Kalau Behance kalau bisa nggak usah direvisi ya, dibiarin aja, tinggal bikin di project selanjutnya, bisa diperbaiki. Oh iya ini belum aku apresiat. Nah, udah aku follow juga. Thank you buat Mas Pasya udah share mau dibedah logo. Matur sakelangkung itu Mas Pasya ya, semoga membantu. Dan buat teman-teman yang masih hadir, thank you juga
jangan lupa di like. Siap, terima kasih kembali. Semoga masukannya membantu, Mas. Dan buat teman-teman yang mau dibedah logonya atau desainnya, boleh banget, bisa di-share aja. Mumpung pembahasan hari ini udah kelar. Ini masih ada satu lagi, yaitu dari Kak Michelangelo. Nah, ini sama-sama penyanyi nih. Dari tadi Kak Pasya, ada Pasya Ungu dan Kak Michelangelo. Kenapa jadi penyanyi? Nah, kenapa tuh Mas Vin? Oh iya, saya heran Mas, lukisan Pablo Picasso dengan style begitu kok harganya mahal. Wah, itu beda lagi, Mas. Kalau itu bukan dari hasil desainnya, tapi si personalnya. Karena beda beda banget seniman dengan si desainer. Kalau si desainer kan dia menyelesaikan permasalahan dari kebutuhan klien. Nah, kalau si Pablo Picasso mah menyelesaikan apa? Ya paling berdasarkan dari kejadian yang ada di lingkungannya atau kejadian yang dialami, itu menarik untuk di-share melalui lukisan. Dan emang lukisannya ajib, makin gede tuh secara personalnya. Nah, itu emang beda banget sih antara seniman dan desainer. Itu Mas Vin. Emang walaupun sama-sama seni ya, kan desain itu turunannya dari seni. Ini nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Itu. Kemudian sambil aku lanjut untuk membedah logo yang tertunda. Jadi kali ini aku mau membedah logo dari member Loha Logo dari Kak Michelangelo. Tadi aku ambil salah satu portofolionya, yaitu bentar, ini ada yang tanya nih. Sebelum aku lanjut, dari Kak Adat Istiadat, selalu merapat nih, thank you udah merapat. Bang, kira-kira menurut abang logo yang simpel profesional untuk jasa desain dan cetak contohnya gimana? Kalau itu langsung DM aja nggak sih? Kenapa langsung DM? Yang pasti bisa diobrolin lah kalau kayak gitu. Dan belum tentu ya, simple dan profesional itu antara tiap desainer maupun klien dan desainer itu beda-beda pemahaman. Jadi itu perlu digarisbawahi sih. Kadang bilangnya simple, ternyata yang dikirim referensinya kompleks. Nah, itu perlu disesuaikan. Nah, makanya aku tadi membahas creative brief. Salah satu poin yang paling cocok sebenarnya tadi dengan kira-kira logonya mau diarahin yang simple profesional kah atau kayak gimana. Nah, itu sebelum mendesain logo biasanya perlu ada beberapa pertanyaan ini. Contohnya kalau yang ini ada jenis logonya apa aja, dari yang wordmark, singkatan, pictorial, abstrak dan sebagainya. Nah, ini perlu didiskusikan dengan klien dan desainer. Selain itu juga, nah ini yang cukup membantu tadi. Apakah memang benar-benar butuhnya itu simple untuk sebuah brand? Apakah diarahin ke feminim, maskulin, muda dewasa, mewah ekonomis, dan lain sebagainya. Itu. Oh iya, sebelum aku lanjut, bentar. Jadi untuk creative brief yang digunakan
desainer menjelaskan, untuk mencari data kepada brand klien itu apa aja, dari ditanyain seputar data pribadinya, kemudian ditanyain seputar bisnisnya itu apa aja, makna dibalik dan sebagainya, positioning, kemudian paling penting juga ditanyain seputar visualnya itu mau diarahin kayak gimana, kemudian style logonya kayak gimana, ini udah ada contohnya, kemudian arah style desainnya itu mau kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin ini, itu bisa langsung ke IG-ku, bentar, bisa langsung ke IG-ku bisa langsung ke IG-ku, nanti di bagian bawah ini langsung saja, mana, Creative Brief by Adnan MP. Itu seikhlasnya buat teman-teman, mau berapapun bebas. Jadi teman-temannya udah langsung dapat template tadi, tinggal membuat ulang seperti ini. Membayar seikhlasnya aja, bebas mau berapapun. Nanti harapannya dengan membuat Creative Brief ini bisa meminimalisir teman-teman di dalam mendesain sebuah logo. Itu ya, semoga membantu untuk Kak Adat Istiadat juga tadi. Oke, sambil kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi udah membedah logo dari Kak Pasya Gibranali. Kemudian kita lanjut ke Kak Michelangelo. Nah, pada malam hari ini kita bakal membedah logo dari Kak Michelangelo dengan project Pie Cafe. Waduh, udah langsung bertanya ya, Pie. Langsung Pie Cafe gitu. Nah, kemudian yang aku review ini nggak cuma sekedar dari logonya aja, karena ini kebetulan di Behance, jadi aku cek juga secara previewnya, layout dan sebagainya. Nah, ini yang paling banyak sih bermasalah dengan layout. Kalau bisa ini ditambahin aja enternya, karena kan bagian kiri dan atas beda. Harusnya disamain aja, kiri segini, atasnya harusnya space-nya agak panjang lagi. Kayak gitu. Ini hitungannya penggambaran lah ya, untuk kayak feel vibes-nya atau mood board-nya lah. Wih, mantap nih dibikin GIF. Jadi dia wah, gerak juga. Keren-keren. Lalu nah, kita lanjut ke logonya. Sebenarnya yang paling aku ganjel dari logo ini, apalagi ditambahin dibikin gridnya ini. Lumayan kocar-kacir, dan ini ada yang nggak pas kan lingkarannya dia. Karena kalau aku lihat, dia ini dipaksa huruf E-nya sama dengan huruf, kayaknya sama deh, huruf panjangnya dengan huruf Y dan P. Padahal harusnya sedikit lebih kotak gitu dia secara ukuran, jadi lebih panjang lagi harusnya. Jadi kesannya kalau kayak gini dia ke stretch, dan buat pas bikin gridnya ini pasti manual. Aku yakin manual pasti. Nah, daripada buat manual gini, kebetulan juga aku lagi build sama Mas Akto, yaitu Vectacto, yang dimana plugin di Adobe Illustrator ini cukup satu kali klik aja udah bisa bikin grid kayak gini, sama kayak yang dibikin sama Kak Michelangelo tadi. Cukup satu kali klik, nggak cuma grid aja, tapi handle anchor-nya auto muncul, dan mau dibenerin secara langsung itu bisa.
Langsung saja yang tertarik bisa langsung ke IG-nya Vektakto di bagian web ini, nanti langsung ke webnya. Di linknya nanti tinggal ke webnya. Lagi promo, dan kalau mau dapetin potongan lagi, udah di promo, potongan lagi. Nah, itu tinggal DM aku aja, nanti bakal aku kasih harga spesial. Asik. Itu ya. Sambil kita lanjut untuk yang PKV. Oh, ternyata di huruf E-nya ada bentuk spoon. Nah, mungkin gara-gara ini ya, kayak dipaksa gitu loh, jadi bentuknya E-nya nggak proporsional. Jadi harusnya meskipun memasukkan white space ke dalam sebuah logo, harusnya tetap proporsional secara bentuknya. Ini ada cup handle ya. Oke. Nah, ini untuk imagery-nya. Nah, ini perlu digaris bawahi juga untuk vibes warnanya, ini cukup bervarian ya, agak beda-beda. Kalau yang ini variannya agak kehijauan, kemudian ini ada yang sedikit lebih gelap, malah ada yang lebih coklat, lebih kebiru-biruan. Nah, ini perlu disamain untuk fotografinya. Nah, ini lebih coklat, malah coklat dan kontras lebih gelap. Nah, ini balik hijau lagi. Nah, itu perlu disamain. Kemudian untuk varian logonya, oke. Nah, ini cukup mengganggu karena dipaksa jadi 3 baris. Better jangan dijadiin 3 baris. Ya udah, dipisah aja kayak gitu. Nah, itu semoga membantu untuk di bagian, bentar, agak trouble barusan. Oh, aman ya untuk sinyalnya ya. Tiba-tiba ngilang ini. Aman? Oke, aman. Kata Mas Vin, atau di bawahnya juga bagus. Nah, itu di bagian ini agak aneh karena terkesan dipaksa jadi 3 baris. Jadi better 2 baris aja nggak apa-apa. Cafe dannya di atas gitu. Nah, ini juga jadi jomplang dia kan ketika dibikin rata kiri. Better di rata tengah aja. Dan mungkin ketebalannya bisa lebih tipis lagi daripada yang sekarang ini, kayaknya yang boldnya. KNNV boleh, kalau mau di review bisa diketik aja di komen nama Behance atau IG-nya, mungkin nanti aku review setelah ini. Selanjutnya, dribble, oke, boleh. Selanjutnya untuk pemilihan warnanya udah oke sebenarnya. Kemudian bentar. Nah, ini untuk penjelasan bagian tipografinya lumayan sesak nggak tuh? Lebih apa ya, kayak terlalu dipaksakan jadi 2 preview gini. Better ya udah satu-satu aja kayak gitu. Dan nggak usah dikasih opacity foto, jatuhnya nggak fokus. Nah, ini arahnya mau kemana gitu loh. Tuh, kemudian ini dibikin pattern menarik, mengambil dari huruf P-nya, kemudian di mirror. Nah, ini oke. Nah, ini oke untuk previewnya udah cakep. Nah, ini kan jadi aneh toh, dannya di tengah sendiri dia. Ini kayak nggak pas gitu loh. Nah, ini, nah perlu diperhatikan juga tadi
terkait, yang fotografi kan aku tadi bilang kayak nggak sama toh. Nah ini ya nggak sama, ini nggak sama. Apalagi di mockup. Nah di mockup itu perlu disamain juga. Nah ini vibes-nya lebih biru, lebih hitam, lebih gelap. Ini lebih gelap lagi. Nah itu harusnya sama dari awal. Jadi kesannya satu kesatuan, satu branding gitu loh. Kalau untuk mockup permokamannya aman sih ini. Oke. Nah ini kan vibes-nya agak ijo-ijo. Tapi ijonya beda lagi sama yang di atas. Kalau yang di atas tadi kayak opacity gitu, kurang strong ijonya. Nah ini beda lagi. Kemudian temboknya ijonya beda lagi. Nah ini untuk spacingnya agak terlalu mepet dan berbeda. Ini untuk mockup-nya implementasi ke beberapa media. Nah ini ada pertanyaan. Di semua mockup ini pattern-nya nggak dipakai. Pattern-nya nggak dipakai, cuma ditaruh di sini aja. Ya harusnya kalau emang ada pattern ya diterapin aja. Entah itu di sosial medianya kah? Atau nah kayak gini bikin preview untuk banner, ya boleh-boleh aja dimasukin. Nah ini kesannya kayak cuma biar ada aja patternnya. Nah itu untuk Kak Michelangelo, semoga membantu preview ini. Madursa gelangkong itu ya untuk Kak Michelangelo. Dan habis ini kita bakal mereview dari Kak siapa tadi? Kak Novalorisa di dribble ya. Ya kalau di sini aku nggak ada dribble ya. Kayak ntar aku login dulu kalau gitu. Dribble. Thank you juga buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini. Kebetulan aku streaming di 3 platform, di IG, di TT, kemudian di YT. Nanti untuk recap pada malam hari ini ada di YT. Bisa ditonton aja nanti. Bentar. Dribble. Nah ini. Soalnya aku nggak terlalu aktif banget di dribble. Novalorisa. Kalau gini muncul nggak ya? Bukan shot sih ya, harusnya people ya. Oh ini kah? Novalorisa. Betul Kak ya? Oke, apakah masih ada Kak Novalorisa? Nah, dari Kak Adat Istiadat tanya nih, betul ya? Oke. Spill pack PC. Nah, kebetulan PC ku ini PC lungsuran. Wena di IG ada Kak Aldi. Welcome. Kalau ikut apa nih? Kalau ikut di review kah? Mau di review kah? Kalau mau di review bisa komen aja. Nama akunnya apa nanti bisa aku review. Untuk spek PC ku lungsuran dari kantor. Aku nggak paham persisnya apa. Yang pasti RAM-nya 16. Itu yang bisa aku pastikan. Untuk isinya kayak GeForce GTX berapa aku lupa. Karena udah dari sananya. Sekarang kerja sebagai apa Mas? Aku full time freelance. Jadi ya udah di rumah ngerjain desain dari pagi sampai malam gitu aja.
Tiap hari seperti itu. Dari Senin sampai Minggu. Ya mau kayak gimana ya? Waduh. Kemudian Josis nggak tuh? Josis luncuran kantor biasanya bang. Nah iya, ya nggak yang oke-oke banget kok. Nah buktinya kemarin aku nge-live bermasalah itu loh. Nah, ini udah aman-aman aja sih sekarang. Udah oke. Kalau aku full nganggur dari Mas Vin. Kalau nganggur apanya nih? Nganggur tiba-tiba 1 juta, 2 juta masuk. Waduh, itu yang perlu dimasukin. Mantap Mas, platformnya apa aja untuk freelance? Nah, kalau aku freelance kebetulan platformnya di mana aja itu aku udah jelasin sebenarnya di live YT ku sebelumnya yang ini yang ke-11. Nanti kalau mau tahu fullnya bisa tonton aja dan jangan lupa subrek ya, subrek YouTubeku di YT Adnan MP sama aja kok namanya. Kalau untuk sekilas itu aku dapat dari mana aja project. Yang penting yang pasti share portofolio aja di semua platform baik itu di sosial media, IG, TT, YT, kemudian LinkedIn, kemudian yang platform kayak gini, Dribble, Behance, Kontra, di Thread dan sebagainya itu sikat semua aja. Yang penting nanti bakal kebentuk personal brandingnya, bukan kita yang nyari klien tapi klien yang bakal nyari kita. Asik, itu dia. Nah, oke siap. Habis ini mau aku review dari Kak Nova Lorisa. Yang mana yang mau di review? Bisa pilih salah satu. Yang terbaru aja kah? The Love is Good. Bebas ya. Oke, kalau dari aku kayaknya lebih oke yang terbaru aja. Biasanya udah lebih mantep tuh. Nah, sebelum aku review dari Kak Pankreas, Mas, bacaan buat ningkatin kepekaan psikologi atau kegiatan buat ningkatin kepekaan apa ya? Kalau untuk ningkatin sense ya sebenarnya itu harus ya udah cari-cari referensi sebanyak mungkin, baik itu yang digital maupun yang kayak di cetak kayak di buku ini. Mana ini buku-buku, kalau aku kan seputar logo, ya udah cari-cari buku seputar logo. Setelah itu bukan cuma dicari-cari aja atau dilihat-lihat aja, tapi langsung dipraktekin dengan bisa langsung dibikin ulang kayak gitu. Jadi dari contohnya kita bikin ulang aja. Oh ternyata cara bikinnya kayak gini. Jadi kita tahu kerumitannya kayak gimana. Walaupun bentuk logonya simple, karena kebanyakan kayak di logo-logo ini itu simple banget, simple banget. Nah makanya meskipun simple kan kebanyakan orang kayak meremehkan gitu loh. Nah makanya dan pada saat itulah sistem gak tuh pembelajaran ATM itu berlaku, amati, tiru, modifikasi itu. Jadi enggak ATM itu bukan diterapkan ketika mengerjakan sebuah project, tapi dilakukan ketika latihan malah sebenarnya. Dan dengan latihan kayak gitu bakal ningkatin sense desain kita nantinya. Kemudian dari Mas Vin tanya, oh ya kata temanku desain B aja nggak apa-apa asal pesannya nyampe, daripada yang bagus estetik gitu apa iya? Betul, karena belum tentu juga bagus tapi di implementasinya tuh nggak works gitu loh. Kayak yang aku sebutin tadi, kalau seumpama brandnya itu buat anak-anak tapi desainnya terlalu macho, terlalu gentle, kan nggak masuk tuh ke target marketnya tuh nggak masuk. Nah makanya bentuk yang desain oke banget
ya belum tentu works untuk contohnya lagi desainnya bagus banget, tapi itu kliennya lalapan Lamongan, nggak masuk, nggak cocok gitu loh. Karena bukan target marketnya dan nggak sesuai gitu loh sama si value dari brandnya. Kayak gitu Mas Vin. Dari Kaadat Istiadat, ChatGPT sekarang apa udah bisa buat gambar filenya SVG? Kayaknya belum bisa ya. Tapi ada harusnya. Yang lain tapi ya, bukan dari ChatGPT. Nah itu dia kayak bikinin dari hasil gambar ke vektor gitu. Tapi ya pasti itu karena buatan robot, kadang nggak pas gitu loh. Apa yang terlihat kadang dia nggak bener-bener oke. Malah masih banyak gitu loh. Dengan AI sedar-dar ini, kliennya itu masih tetap butuh kita gitu loh. Salah satunya yaitu tadi kayak benerin oke-oke aja, kayak ngasih referensi dari ChatGPT, terus dikirim ke kita, "Mas, saya pengen logonya kayak ini aja, plek-plek." Ya nggak apa-apa ya, kita ikutin aja gitu loh. Karena emang maunya kayak gitu, dan intinya mereka kan masih butuh kita gitu loh. Ternyata masih butuh file cetaknya, kayak gitu. Ya walaupun kalau bisa kita edukasi, "Mas, ini ChatGPT belum tentu logonya ini ori loh ya, ini bisa jadi nyomot dari brand lainnya atau kayak gimana." Itu karena kan source dari ChatGPT ya, ataupun AI lainnya itu kan nggak tahu dari mana, karena tersebar di internet kayak gitu. Nah itu perlu diedukasi juga ke klien. Siap Mas Pankreas, semoga membantu. Kalau Mas Adnan scope desainnya apa aja? Kalau aku lebih ke branding, sosial media, layout itu sih. Tapi yang paling utama seputar branding kalau aku Kak Novaria. Nah, ini lanjut kita membedah membedah karya. Kita lanjut ke membedah karya dari Kak Noval Orisa. Ini kalau aku lihat sekilas harusnya seputar email marketing design. Oh, jadi bikin banner untuk blast email biasanya Kak Noval ya. Nah ini kliennya The Love Is Good. Oke, The Woman on Bed and oke. Untuk preview covernya oke nih. Sangat minimalis, lucu. Oke banget sih kalau dari aku ya, karena udah on point juga secara foto, pemilihan fontnya. Nah ini fontnya menarik, penggabungan antara serif dan sans serif. Tapi ini ada yang script juga ya. Nah ini perlu hati-hati aja sih, karena nanti kalau terlalu banyak varian fontnya, jatuhnya bakal nggak konsisten nantinya. Ini udah oke. Nah ini untuk banner yang pertama, cotton candy, oke. Dan warnanya udah sesuai sih harusnya dengan brandnya. Nah ini mendesain untuk email marketing. Nah ini lumayan agak ganggu di bagian gradasi warna putihnya, kayak kurang halus. Better kalau patah ya sekalian patah kayak gini. Ini walaupun sebenarnya background kan ya, background dari tembok pink. Oke. Iya udah oke. Kemudian ini, nah ini yang aku concern tadi, untuk font kalau bisa nggak usah terlalu banyak sih, maksimal 2 lah, maksimal 2 font aja yang serif dan sans serif ini. Kalau seumpama mau versi italic ya udah dari serif ini di italikin, nggak usah nambah font lagi kayak gitu.
Nah, ini masih sama, kayak masih belum halus gradasinya. Nah, ini udah halus ya. Nah, ini oke. Nah, ini juga oke ungunya. Oke. Oke, itu ya. Jadi yang perlu digaris bawahi juga kalau secara teknis mendesainnya udah oke, udah minimalis banget. Tinggal pemilihan font perlu hati-hati, jangan kadang desainer emang lamanya itu nyari font. Tapi kalau terlalu lama ini makin aneh-aneh biasanya. Makin nggak beres sih. Malah semua font yang bagus dipakai. Jadinya kan over dan jadinya nggak konsisten juga nantinya. Jadi better 2 font aja. Kemudian untuk gradasi warna bisa lebih halus lagi. Dan sisanya udah aman sih, karena dari hasil foto itu udah cakep banget. Udah sangat menggambarkan dari brand itu sendiri. Apalagi yang bagian cover ini seneng banget sih aku. Udah oke. Apalagi diterapin ke HP kayak gini. Jadi lebih eye catching. Kemudian diterapin juga ke kayak di breakdown gitu loh satu-satu. Oke banget Kak Noval. Terima kasih sudah berbagi dan mau di review. Semoga membantu. Matur sakelangkong. Yeah. Kalau lama semakin didesak lain. Kenapa didesak? Oke itu. Buat teman-teman yang masih merapat pada live malam hari ini, terima kasih banyak. Dan aku juga mau info untuk live berikutnya, kayaknya aku nggak bisa serutin biasanya karena kebetulan lagi padat juga kerjaan dan masih nggak bisa membagi waktu sepertinya nanti dengan live. Tetap ada live tapi nggak aku jadwalin seperti biasa. Jadi kayaknya nanti kalau memang ada live, tiba-tiba live gitu aja sih. Itu aja. Dari Kak Noval tanya, kalau Mas Adnan sukanya desain yang gimana Mas? Nah kalau aku kebetulan aku tuh sukanya spesialis di perkopian. Makanya kalau ngelihat di beberapa portofolioku itu full seputar perkopian. Baik itu dengan berbagai style desain. Ya alhamdulillahnya aku bisa versatile lah ya, bisa di berbagai style desain. Tapi yang paling aku seneng banget itu di monogram dan wordmark kayak gitu, lettermark dan wordmark kayak gitu. Itu yang paling aku suka sih, karena ngulik dalam satu huruf atau dalam satu kata memasukkan elemen logo dan bisa timeless itu wah seneng banget tuh. Kemudian dari Kak Adat Istiadat, Bang kalau cuma pakai Corel kira-kira cukup memenuhi kebutuhan klien nggak? Sebenarnya mau pakai HP pun nggak masalah loh Kak Adat Istiadat, karena di HP pun kebetulan di timku sebelumnya tuh ada yang nggak punya device dan jadi pakai. Berita desain baru saja memberikan 101.000. Mana si Mimin ini? Mau kudeta klasemen. Kenapa kudeta klasemen? Min? Oh, Mimin berita desain nih. Terima kasih untuk supportnya. Jadi masuk ke pertama nih 101.000 nih. Sekali lagi makasih banyak Mimin berita desain. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngontes bisa ya ke IG-nya mana dah? Ke IG-nya berita desain. Karena kebetulan berita desain part of Adnan MP juga, anjay, part of nggak tuh? Jadi media partner lah ya. Nah, bakal nemuin aku juga di sana.
Dan di berita desain lengkap banget. Dari ngontes logo, ngontes ilustrasi, semuanya ada. Tinggal dipilah-pilih aja yang paling oke di mana. Oh ya, untuk klasemen nanti bakal terupdate. Nah, itu barusan masuk. Karena emang lumayan ada jeda waktu. Sekali lagi terima kasih Berita Desain udah support live pada malam hari ini. Sambil aku lanjut tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk masalah aplikasi itu nggak harus Corel aja. Tadi kan aku cerita kayak temanku, timku itu dia cuma device pakai HP aja dan itu bisa outputnya EPS dan SVG. Jadi nggak masalah gitu loh. Fine-fine aja. Tinggal yang penting outputnya itu nanti sesuai dengan kebutuhan kliennya dari JPEG, PNG yang transparan, kemudian untuk kebutuhan cetaknya kayak vektor, EPS, SVG. Nah, itu udah aman banget. Kalau Corel mah udah cukup-cukup aja, apalagi di percetakan. Nah, paling oke di percetakan itu pakai Corel malah. Jadi untuk tools aman-aman aja. Nah, ini Mimin nih muncul nih. Mimin Berita Desain. Ada aja, makasih banyak loh udah support. Itu belum update sih. Kayaknya habis ini ke update sendiri dia. Bentar, coba di refresh. Nah, harusnya udah muncul itu. Sekali lagi terima kasih Mimin Berita Desain udah support. Sambil aku tanya-tanya, ada yang tanya-tanya di TT. Kalau maskot dari Mas Vin, maskot gak suka Mas. Kebetulan aku suka juga kok kalau untuk maskot. Nah, ini outputnya maskot. Kemudian ini juga maskot. Jadi cukup versatile lah ya untuk kebutuhan desainnya lah ya, bisa untuk berbagai style. Di IG semangat terus Mas Adnan, nggak ada media share-nya. Iya, aku nonaktifin media share-nya. Lah, kalau media share takut aneh-aneh ntar. Tapi aman lah, ntar bisa aku aktifin ntar. Sekali lagi terima kasih banyak Mimin Berita Desain. Dan buat teman-teman yang mau ngontes, jangan lupa langsung saja ngontes di Berita Desain. Asik. Asik. Oke, sambil aku lanjut pertanyaan dari teman-teman tadi. Dulunya kuliah desain kan Mas? Betul, aku kuliah desain di Malang, di Desain Komunikasi Malang, di Cafe Malang. Ya alhamdulillahnya emang udah suka desain dari kecil sih, dari SMP, SMA, kebetulan SMA aku tuh ada kerjasama dengan salah satu kampus di Surabaya. Lanjut sering ngontes seputar desain juga. Ya alhamdulillahnya masih nyambung lah di kuliah di kafe, dan alhamdulillahnya masih terpakai ilmunya sampai sekarang. Nah, dari Mas Vin yang penting hasil Mas, mau pakai PowerPoint. Betul itu. Tools tidak mempengaruhi hasil. Kalau bisa malah tools sejelek mungkin. Dulu malah aku ketika SMA itu disuruh bikin desain dari Microsoft Publisher. Bisa-bisa aja bikin transformer aku. Ya itu makanya toolsnya tidak berpengaruh lah mau pakai apapun, selama bisa menghasilkan cuan, bisa membantu permasalahan klien. Wah, jos banget itu. Soalnya cuma bisa Corel sama Canva. Nah, ya nggak masalah, itu udah overpower banget gitu loh. Apalagi Canva kan sangat dibutuhkan sama klien-klien yang
skalanya UMKM dan tidak menutup kemungkinan yang UKM juga yang menengah ke bawah kayak gitu. Karena emang sekarang se-overpower itu Canva kayak gitu. Dari Pak Bes. Ini Pak Bes gini kah? Nah, Pak Bes. Menurut Mas portofolio yang bagus yang kayak gimana? Portofolio bagus adalah portofolio yang terupload. Itu quotes malam hari ini ya. Jadi buat teman-teman desainer gak usah terlalu lama bikin portofolio, ya udah bagus jelek sikat upload aja. Nanti kalau emang dirasa kurang, ya udah diperbaiki di portofolio selanjutnya. Seperti itu. Kalau mau tahu portofolio yang bagus-bagus itu seperti apa, bisa kayak cari di Behance. Nanti di bagian recommend itu diganti curated. Nanti auto yang bagus-bagus. Nah, ini ada fitur Behance, fitur branding, fitur ilustrasi itu bakal muncul semua. Nah, ini yang paling bagus-bagus menurut Mimin Behance. Behance kayak gitu. Itu Mas Pak Bes, semoga membantu. Dari Kak Adat Istiadat, bisa review produkku nggak Bang? Tapi udah short produknya, tapi di post di FB. Gimana dah? Produknya habis tapi di review. Boleh. FB-nya Wong Tani produknya, Sangkar kotak nama brandnya. Bentar. Coba aku cek ya. Kebetulan aku jarang main Facebook soalnya. Facebookku sampah semua ya. Bentar. Facebook. Tidak boleh sebut merek ya. FB. Bentar. Namanya apa tadi? FB-nya Wong Tani. Produknya Sangkar kotak nama brandnya Ebot. Oh, nanti Ebot. Wih, Ebot itu kah? Goblok. Ebot Revolution. Bentar. Oh, Wong Tani ini ya. Ini kah? Betul kah? Kak Adat Istiadat. Nah, ini yang di review apanya nih? Oh, desain sangkar burungnya kah? Ceweknya blog. Kenapa ceweknya yang di review? Mas Vin ini kelakuan. Desain-desainnya yang ke media sangkar masuk nggak Bang kira-kira? Oke, bentar. Jadi bedah logo kali ini cukup menarik karena kita mereview hasil desain sangkar burung Wong Tani. untuk kali pertama ini nge-review sangkar burung, desain sangkar burung lebih tepatnya. Kalau ngelihat dari style desainnya sih ini ya, style desain truk, ya gak sih? Nah, itu emang pasarnya sepertinya emang suka desainnya style racing. Nah, betul, style racing, style desain truk kayak gini nih. Ya oke aja kok. Bentar, bisa di zoom ya. Untuk desainnya sama orangnya udah diedit pakai AI soalnya. Oke. Oh, makanya ini dia nggak konsisten ya. Ini kayak ada sedikit meleotnya. Harusnya bisa dimasukin juga sih. Kayak desain ininya, kayak desain mentahannya itu bisa dimasukin juga.
Coba kita lihat desain lainnya. Loh, ya emang stylenya gitu ya. Yang warna-warna ngejreng, warna-warna ngejreng, terus style-style font yang unik-unik. Oke sih. Kalau untuk secara desain ya, ini kayak style graffiti. Nah, ini kita bukan nge-review mbaknya ya, tapi desainnya. Nah, ini malah kok ada logonya ya, kayaknya custom ini ya, OSJ. Oke. Menarik sih. Oh, ini hasil. Wih, keren ya, bisa gitu ya. Aku baru tahu loh, ini ilmu baru hari ini, guys. Desain sangkar burung, keren. Ini aku malah kepo setting cetak-cetaknya gitu loh. Karena pasti kan bentuk pola di bagian bawahnya. Nah, ini kan custom. Nah, ini bentuk kayak gini kan udah harus trial bolak-balik ini harusnya. Keren. Jadi aku dapat ilmu baru juga nih, ternyata sangkar burung juga butuh di desain oke ini. Ribet bang layoutnya loh ya kan? Ribet karena emang kalau ini masih oke lah kotak-kotak. Nah ini bentuknya aneh loh, dia custom bentuk bagian bawahnya loh. Loh ini. Oke sih, keren. Shout out buat adat istiadat dan Wong Tani dari tadi desainnya Ebot Jaya Revolution. Terima kasih udah sharing, mau dibedah juga desainnya. Madrasah Gelanggang J. Ini nggak kerasa udah berapa jam ini nge-live ini. Aku nggak bisa ngelihat terunya. Nah, ini dari Kak Pak Bes tanya. Kenapa jadi jokes? Pernah dapat project item di Envato nggak Mas? Nah, kebetulan aku nggak punya akun Envato sih. Jadi untuk sekarang aku belum paham untuk market di Envato kayak gimana. Tapi kebetulan aku punya temen yang emang mainnya di Envato. Itu kenceng banget sih dia untuk aset elemen yang ada di Envato. Namanya sebentar, namanya itu Vitora Mockup yang mana? Nah ini di Vitora Mockup. Nah ini dia beberapa asetnya itu terupload di Envato semua, tapi berupa mockup. Dan earningnya, waduh nggak usah ditanya deh, kenceng pol. Aku sendiri kok bisa gitu loh, keren banget sih. Dan untuk timnya sendiri itu ada 25 kalau nggak salah. Wah, gila. Jadi kalau masnya dari Mas Pak Bes bisa punya akun Envato, digas aja sih saranku. Sayang banget soalnya kalau nggak dimaksimalin. Melihat Malang banyak sekali studio desain. Nah ya itu banyak banget. Apalagi kan kebetulan aku kemarin baru submit di IG-nya ADG Malang. Itu yang buat intern ini studio Malang. Nah kebetulan aku masuk juga di sini. Buat yang pengen tahu studio di Malang itu ada siapa aja, ada Lo Halo Studio salah satunya, studioku kayak gitu. Itu lagi buka intern juga, kayaknya nanti bakal mulai di Agustus ini sih untuk internship. Yang konsisten buat video bang, tapi yang hasil buatanku cuma yang sangkar. Oke, siap ribet. Siap. Dari Pak Feril bang, banyak teman-teman nggak gua main Envato, mana lagi tutup lagi. Iya betul. Aku malah dua kali udah ditolak sama Envato, gokil.
Seketat itu loh, Envato. Hampir sama ketatnya kayak, Magnific kayak gitu. Ketat banget. Tapi kalau udah dapet sama sih kayak, Canva kontributor kemarin, kan sempet buka tuh. Nah, aku malah ngiranya kemarin, buka lama, lah kok ternyata cuma seminggu doang. Dan aku belum sempat bikin portonya, sangat disayangkan sekali. Teman gua hoki bener Bang, November join, Desember dia, wah gokil. Nah itu udah tinggal konsisten upload aja sih, karena sama aja di tempat lain kebetulan kan aku di Microstock, kayak Adobe Stock, Shutterstock itu main di sana juga. Ya selama konsisten aman-aman aja harusnya. Di IG ada Mas Jaka, welcome Mas Jaka, tutorial live proper. Emang aku proper ini Mas? Enggak sih, enggak yang proper banget nih. Yang penting harus kuat PC-nya aja sih. Dan mau di mana ya? Di IG kah? Di YT? Di TT? Nah, aku kan 3 platform nih. Nah, lumayan menguras RAM. Kemarin sempat meleduk PC sempat meleduk gara-gara bitrate-nya terlalu tinggi, jadi ini bikin RAM full. Nah, ini udah aman sejauh ini, berarti udah oke-oke aja. Sistemnya kayak Microsoft, ya betul. Ada yang lupa kok. Kalau Envato ini dia ada yang sistemnya kayak disesuaikan harganya sama yang kayak Microstock satu kali per download gitu loh, per download. Jadi beda-beda. Tapi kalau aku salah mohon dibenarkan ya. Dari Kak Firman Spill, spek PC buat multi live ini Bang. Kalau aku ini kebetulan PC-nya kurang paham ya. Karena PC lungsuran. PC lungsuran yang pasti RAM-nya ini 16. Tapi kalau saranku sih lumayan kayak ngeden gitu. Lumayan ngeden untuk RAM 16. Karena kan ini yang bikin gede live di 3 platform. Yang TT ini kebetulan nggak bisa masuk ke yang liveku di IG sama YT, nggak bisa jadi satu karena nggak punya keystreamnya. Jadi harus pakai TT Studio sama Melt Studio aku. Jadi 2 platform. Nah makanya harus sedia RAM gede sih itu. Kalau untuk dalam-dalamnya aku kurang paham ini. Pakai GeForce GTX. Terus dalamnya apa aku kurang paham. Dari Kak Pak Bas, menurut Mas Studio Malang yang terkenal apa aja Mas? Top 1 sampai 3 oke lah. Kalau untuk top 3 ya kemarin Polasirka yang masuk 81 Malang. Kemudian legendnya ada Orca. Kemudian kalau yang perasetan itu Vitora tadi sama Pitstud jadi 1. Banyak banget Mas Pak Bes, banyak banget di Malang. Total itu yang kedata kemarin berapa ya? 40-an apa 50-an studio. Sebanyak itu. Matur sekelangkong maksudnya apa? Terima kasih. Itu bahasa Madura. Bahasa Madura. Thinking rumah Jakarta sama Bandung. Itu mah pentagramnya Indonesia kalau itu. Apalagi ya studio Malang. Studioku loh, halo. Waduh. Ya semoga lah ya, semoga bisa perlahan makin gede. Itu. Oh iya, sama aku mau info ke teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Tadi aku membahas seputar Creative Brief. Jadi kalau yang mau dapetin template Creative Brief ini bisa langsung aja ke IG ku. Nanti ada di link itu bisa dapetin Creative Brief ini secara seikhlasnya, mau berapapun monggo.
Kemudian selain Creative Brief ini kebetulan aku lagi build Vectacto namanya, itu plugin Adobe Illustrator yang dimana itu bisa bikin grid secara langsung satu kali klik, kemudian bikin white space, clear space secara langsung, dan kita bisa benerin logonya itu secara live juga. Jadi mana yang diperbaiki dia langsung auto berubah. Itu bisa langsung aja ke IG-nya Vectacto. Lagi promo juga. Kalau mau dapetin voucher tambahan diskon, bisa langsung ke DM aku aja. Nanti aku kasih tambahan promo voucher kayak gitu. Dan buat yang mau ngontes desain itu bisa ke Loha Logo. Ini kebetulan komunitas yang aku bikin, sharing-sharing seputar desain dan ngontes juga di 99 Design. Itu tiap hari Senin. Besok berarti harusnya ada brief baru sama ada berita desain kalau mau ngontes desain seputar maskot, seputar logo, itu tinggal cari aja di berita desain kayak gitu. Dari Pak Bes, Slide Sinus, Bang barangkali kenal. Oh ya, kalau untuk Slide Sinus kebetulan aku juga masuk di komunitas MCA namanya, Malang Creative Author. Ya itu biasanya joinnya di sana sih. Kalau Slide Sinus itu lebih ke studio PPT, bikin slide. Kalau yang OP lagi itu 24 slide. Nah itu lebih gila lagi tuh. Studionya fokus di jasa atau aset Bang? Kalau studioku ini lebih ke semua sih sebenarnya semua disikat. Kalau yang terlihat itu ya seputar branding, seputar desain, seputar sosial media sama ilustrasi. Tapi aku main juga di mana Microstock kayak gitu, bikin aset-aset juga. Itu yang di Ceritatif namanya, tapi itu udah nggak aktif sih IG-nya, tapi aku masih aktif nyentok walaupun namanya beda ya. Nah ini kayak bikin stok ilustrasi kayak ini, nah ilustrasi kayak gini seperti itu sih, semua disikat lah ya inti Sera. Barusan habis follow biasanya Bang. Siap, terima kasih Kak Firman. Logo Ground main juga ke Mas? Betul, aku juga main Logo Ground, tapi nggak aku maksimalin sih. Harusnya kan kalau dia bisa ke share di Google itu harus 20 logo. Aku itu 19 logo. Malah kurang satu gitu loh. Harusnya kalau udah 20 itu bisa di search di Google gitu loh. Masih mager ya mau nguploadin lagi. Karena aku kebetulan udah ada tim juga. Jadi buat yang upload Microstock tadi udah ada timnya, udah ada copywriternya. Nah kalau yang di Logo Ground biasanya aku upload sendiri sih. Karena kan lumayan agak riweh kayak ngisi datanya, kemudian bikin previewnya, walaupun ya previewnya cuma logo doang sih. Bang, Behance nggak pro bisa ngehasil nggak? Maaf pemula banget. Sebenarnya Behance itu pro atau enggak, ini kebetulan kalau yang studioku itu nggak pro, yang pro itu punya aku sendiri. Aku dapat project pertama itu udah aku share juga sih di waktu yang ini aku jelasin seputar Behance. Ini bisa di live kedua, bisa dicek aja. Aku share lengkap seluk-beluk di Behance dan cara biar bisa dapetin klien. Jadi aku nggak langganan pro sama sekali dulu. Langganan pro ketika baru mendapatkan fitur pertama dan mendapatkan project pertama. Jadi aku project pertama itu nggak dari mana langganan pro. Jadi masih gratis. Tapi setelah langganan pro baru deh langganan aku kayak gitu.
Itu semoga membantu Kak Astanagara. Wah, nggak kerasa udah 2 jam ya live-nya. Ngecepres aja. Info freelance remote tipe-tipe Mas barangkali ada. Bisa emang kalau zaman sekarang ini agak susah sih emang yang benar-benar nyari freelancer gitu. Karena kebanyakan sekarang ya udah mulai WFO semua, kalau nggak WFO ya hybrid gitu loh. Kalau yang mau freelance biasanya ya nyari klien sendiri sih biasanya. Kayak aku sendiri ya dapat klien ya dari hasil personal branding ini juga di berbagai platform. Jadi intinya tinggal upload aja sih portofolio sebanyak mungkin, baik di sosmed, kemudian di Behance ini, di Dribbble dan lain sebagainya. Itu semoga membantu Kak Pak Bes. Ya, sepertinya ini udah di ujung dari live pada malam hari ini. Tapi kalau ada yang mau tanya bisa dipersilahkan ya. Nah ini dari Kak Astanagara tanya lagi. Kak, kalau upload porto dari tempat kerja ada etikanya? Oh ada. Karena biasanya tiap studio itu punya punya kebijakan masing-masing. Kalau di tempat studioku itu fine-fine aja kalau dari project yang aku dapetin. Tapi kan karena ada beberapa project yang NDA. NDA itu non-disclosure agreement, jadi nggak bisa di-share hasil logonya. Kalau nggak kerjasama dengan partner studio. Kebetulan aku juga ada beberapa partner yang di Malang, di Jakarta, di Bali, ada di beberapa kota. Nah itu kalau udah partner biasanya ada yang bolehin, ada yang enggak. Jadi tetap izin ke studionya dulu dan kesepakatan bersama biasanya. Kalau emang dari awal boleh ya silakan upload, paling enggak di mention, di tag atau ada kreditnya itu project dari studio kayak gitu. Tak turu Mas ngantuk. Iya Mas, aku ini udah mau end juga. Terima kasih Mas Vin udah stay tune dari awal. Makasih banyak supportnya. Mas Firman buka sesi review Behance atau Porto nggak Bang? Pasti lebih ramai dan kebetulan ini aku juga nge-review bukan Behance sih, tapi lebih ke review portofolio. Kalau Masnya mau di ini ya suatu lah, boleh lah. Udah banyak ya tadi. Udah 4 ini, udah 4 breakdown logo ini. Kalau Mas Firman mau di breakdown boleh. Oh ya, bentar. Di Behance-ku satunya berarti ya. Nah ini. Dari Kak Balalala, Bang saran apa aja yang harus dipelajari buat awal mau jadi desainer? Wah ini yang repot banget sih sebenarnya. Itu yang paling penting sih harus, apalagi kan nggak ada basic desain sama sekali kan. Itu harus minimal punya mentor, minimal kayak join komunitas lah, bisa sharing-sharing kayak gitu. Kemudian ya udah mulai belajar aja di berbagai platform yang ada. Kalau bisa beli buku, alhamdulillah banyak kok buku-buku yang fundamental desain kayak punyanya Pak Suryanto Rustan, Pak Danton Sihombing, itu oke-oke banget. Kemudian ikut kelas kursus desain boleh banget. Banyak yang tersebar di internet apalagi yang versi Indo. Sebenarnya aku mau buka kelas tapi sepertinya masih belum sih sampai sekarang. Mungkin kalau ada pun bukan kelas tapi lebih ke template. Nanti aku bakal bikin template seputar kebutuhan desainer. Jadi dari desain kayak bikin invoice, bikin creative brief tadi, kayak bikin preview, bikin portofolio,
bikin proposal. Nah, itu nanti bakal aku siapin template-nya, dan nanti bakal ada grupnya. Masih belum tahu selesai kapan, udah dari tahun lalu. Nggak kelar-kelar. Kalau ndak itu lebih kalau NDE itu lebih mahal. Bukan masalah mahal enggaknya sih, NDE itu lebih ke project-nya itu tertutup, nggak boleh di-share di manapun kayak gitu. Meskipun cuma di-mention waktu ngobrol gini ya nggak boleh. Karena aku lumayan banyak project yang NDA gitu. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Padahal brand-nya gede banget tuh. Ya udah nggak bisa di-share gitu. Boleh. Nah, ini dari Mas Firman. Ini review terakhir. Nah, ini ya dari Mas Firman Maulana ya. Betul, Mas Firman? Udah dapat fitur nih. Loh, fitur GIF lucu juga ya. Yang mana ini? Fitur GIF. Bentar. Oh, ini ya. Lucu-lucu. Bentar. Tapi yang aku review nanti yang terbaru aja. Nggak apa deh, yang ini aja. Tapi udah dapat fitur apa yang mau di review? Udah oke. Oh, gitu ya, lucu ya. Ternyata lengkap banget di Behance. Nah, ini mah kalau Mas Firman bukan nggak perlu di review, harusnya udah oke banget kalau Mas Firman ini. Oke, jadi dari aku izin buat review Mas Firman untuk mengakhiri pada malam hari ini. Oh, dapat mockup dari Vitora juga ya. Pada malam hari ini bakal membedah logo dari karya Kak Firman, yaitu Momokuro. Asai, lucu ya. Harus gini, Momokuro. Oke. Jadi ini produk matcha. Oke. Covernya cakep banget. Jadi kayak udah mengcombine semua aset yang ada. Nah, ini udah ada PR sebenarnya. Kayak tulisannya terlalu kecil. Jadi kayak harus ngezoom gitu. Jadi kayak ngelihatnya harus ngezoom gitu, Mas. Jadi kayaknya better agak digedein lagi aja, dan ini space kiri dan atas kalau bisa di samain space-nya. Jadi nggak terlalu sesek gitu. Kemudian, nah ini warnanya dan font-nya yang dipakai. Oke. Udah yang pasti kalau matcha ya udah hijau, putih, aman. Kalau mau ditambahin shade-nya boleh banget sih, Mas. Kayak hijaunya ke hijau terang kah, hijau gelap kah, kemudian putihnya ke putih gelap atau putih terang. Nah, ini juga lumayan konsisten karena emang kebetulan pakai Vitora Mockup ya untuk mockupnya, karena kebetulan partnerku juga Vitora Mockup, jadi mockupnya pasti the best. Bisa langsung ke Vitora Mockup aja. Kemudian ini penerapannya lucu sih. Ini dibikin ilustrasi gini. Dan bentuk logonya kayaknya dia fleksibel ya. Itu maksudnya logo atau ilustrasi simbol-simbol aja ya yang beda-beda. Oke, ini menarik. Oke, signboardnya. Oke, secara layout clean sekali. Terus ini ada pattern tipis-tipis. Oke, ini ya masih aman. Oke. Cuma emang kayak kontras banget sih warna ini. Lumayan gelap. Nah, ini agak soft lagi. Ini masih aman sih, masih oke. Kemudian mana lagi? Lucu, ini ada pattern-patternnya, ini bisa jadi aksen. Nah, ini produknya bisa jadi es krim, ada minumannya, matcha, Momokuro, ada versi bahasa Jepangnya juga.
oke sih, konsisten banget secara hasil. Wah, banyak juga Mas ya, mock-up-nya, lengkap ini. Oke. Mana lagi? Cakep cakep. Dan mungkin yang bikin agak, boring-nya, ini kayak terlalu full dan banyak gitu loh Mas, dan ini, gambar semua. Kalau yang awal, di awal kan kayak masih ada, rileksnya lah mata ini. Jadi ada, jadi ada, space penjelasan konsepnya putih, kemudian ini masih background warna, itu masih oke. Nah, setelah ini baru full foto-foto semua dan satu-satu gini. Nah, itu bisa dimanfaatin Mas untuk di Behance, bisa kayak dibikin grid, bisa 2 gini atau 4 dan, nggak melulu langsung mockup gini, bisa aja kayak dibikin, desain itunya, desain mentahnya. Nah, itu bisa, biar nggak monoton, langsung mockup gini aja. Karena kalau udah di mockup udah pasti absolute cinemanya, udah pasti bagus. Mungkin itu sih, dari aku Mas Firman. Oke banget, izin aku follow juga. Terima kasih juga Mas Firman udah berkenan sharing pada malam hari ini untuk mau dibedah, logonya. Matur sakelangkung je. Siap, makasih juga. Dicatat gak tuh? Oke siap, terima kasih Mas Firman, aku juga jadi belajar ini, ternyata bisa dapetin, fitur GIF loh, keren. Mantap sih, lucu juga. Kemudian ada yang tanya, oh ternyata Mas Firman belum dapat project dari Behance ya? Ya bisa jadi kan, apa ya, kayak direct mungkin, dari WA langsung gitu, siapa tahu lah ya. Nah, itu harus di-tracking juga sih. Nah, aku nge-track-nya tadi dari bikin creative brief itu. Nah, makanya di creative brief-ku di akhir aku kasih dia, tahu aku dari mana itu. Jadi biar tahu. Kalau pakai mock dari Kak Asanagara, kalau pakai mockup, Pro dari Magnific tuh apa bakal ditanyain lisensi? Oh aman, kalau udah langganan, dan kalau yang dapetin Pro kan harus, subscribe dulu, jadi aman-aman aja. Selama nggak diperjualbelikan, kayak udah download mock-up-nya mau dijual lagi, itu nggak boleh. Itu menyalahi etika. Bolehnya ya udah dipakai aja untuk kebutuhan, komersial kah, klien, untuk personal aman aja. Info freelance Om dari Kak Dadaya Manis. Waduh. Kalau mau freelance saranku bisa dari sekarang build, personal branding. Jadi bisa cek YouTube-ku, YT-ku juga, Adnan MP, bisa di-subscribe. Itu aku udah jelasin di live 11, aku dapat project dari mana aja, terutama seputar freelance. Nah, dari situ aku, dapat project, dari sosmed, dari IG, TT, YT, dari Behance, Dribbble, semuanya. Yang penting upload, upload portofolio kayak gitulah. Tadi nama web buat mockup-nya apa Mas? Vitora Mockup. Vitora Mockup, bisa, ke IG-nya Vitora Mockup aja. Review IG saya, waduh ini masih lanjut nih sampai malam ini. BTW, oke deh, nggak masalah ya. Ini masih aku lanjut live-nya, tapi minta tolong, di like dulu, dan jangan lupa di follow juga buat yang
mau support boleh banget, bisa kirim gift atau bisa support di bawah ini, nanti nama teman-teman bisa muncul. Lah ya lembur, lo Mas Vin itu malah nggak tidur-tidur tadi katanya tidur. Susah ini. Lembur Mas. Nah, resiko lama nggak nge-live gini pada muncul semua ini akhirnya. Oke, ada 2 antrian. Ya Allah, udahan live loh, masih lanjut. Ini dari Kak Dada sama Kak Perwarna. Yang Kak Perwarna boleh di info? Iya Mas Firman, rame emang. Alhamdulillah lah ya. Mas Perwana bisa di-share Behance-nya apa? Kita sambil nunggu ada IG-nya Kak Alvins Design. Alvins.design DSGN. Nah ini oke. Jadi aku izin review dari Kak Dada Ayam Manis, Kak Alvin. Dari Kak Alvin. Sebenarnya ini udah langsung ketebak apa PR-nya? Ya, upload portofolio. Ini masih 3 loh ya. Jadi tinggal diperbanyak lagi portofolio yang di-upload. Dan aku coba review dari yang baru aja. Ini Bass and Gold. Oke, jadi bentuk logonya monogram ya. Dan stylenya oke, sama sih ya. Dia sedikit tipis di atas tapi tebal di bagian samping. Dan digabung jadi monogram huruf B dan G. Dan lumayan konsisten karena bentuknya dia sama-sama rounded dan memanjang gitu. Kemudian ini pasti bikinnya manual. Bikin gridnya. Nah, daripada ini mungkin ini bukan masukan, tapi buat next, siapa tahu Mas Alvin tertarik daripada bikin manual satu-satu gini, bisa next tinggal ke mana? Bentar. Bisa pakai Vectacto, yang dimana Vectacto itu plugin yang aku bikin sama Mas. Oh, ada plugin. Sama kah pluginnya? Kalau ini kebetulan aku bikin sama Mas Sakto, yaitu Vectacto. Itu cukup 1 kali beli, nggak yang berlangganan terusan. Lagi promo, nggak cuma bikin grid aja, tapi bisa munculin handle juga. Dan bisa menariknya dia kalau dibenerin itu gridnya langsung ngikutin secara langsung kayak gitu. Nah, kalau mau dan mau dapetin voucher promo juga, tinggal DM aku aja. Nanti bakal aku kasih promo tersendiri. Rujak Cingur baru saja memberikan 50.000. Makasih udah review Behance dan ngasih Ini input Kak Mas Rujak Cingur yang mana nih? Ini tadi ada banyak nih. Terima kasih banyak supportnya Kak Rujak Cingur. Tadi yang udah di review siapa aja nih? Sekali lagi makasih banyak untuk supportnya. Semoga berkah dan kembali ke Kak Rujak Cingurnya sendiri. Namanya kok digonta-ganti Rujak Cingur ini. Namanya kan jadi Rujak Cingur di bawah nanti. Tapi nggak masalah, makasih banyak Rujak Cingur. Sambil aku lanjut ke Alvin. Masih belum ini, santai-santai. Masih belum santai. Untuk ini ada yang tanya untuk pricingnya berapa bang untuk Vectacto. Nah, untuk Vectacto ini bisa cek aja di webnya. Untuk harga normal itu 700.000. Kalau sekarang lagi promo 50% jadi 350.000. 1 kali beli aja. Tapi kalau mau dapetin tambahan kupon lagi,
potongan 50.000, jadi 300.000 aja teman-teman udah bisa dapat grid ini, bikin grid ini sama bikin bento secara otomatis. Nah, daripada kalau di sebelah sih berlangganan ya. Kalau di sebelah sih berlangganan. Kalau di sini cuma satu kali beli aja, langsung saja dapetin, tinggal ke Vectacto kayak gitu. Sambil kita lanjut review dari Kak Alvin. Oh ya, Kak Perwana bisa ditulis Behance-nya apa ya? Sambil menunggu review ini dari Kak Alvin selesai. Oke, ganteng nih, ada preview thumbnailnya. Oke. Oh, cuma 4 ini aja ya. Mungkin untuk next tinggal ditambahin aja kayak penjelasan kira-kira ini kenapa kok bentuknya kayak gini, terus kenapa kok warnanya kayak gini. Walaupun sebenarnya kan kalau untuk di logika untuk sesama desainer udah pasti paham. Karena kenapa kok bentuknya kayak agak tebal tipis karena biar sama juga kan kayak style serif dari fontnya yaitu serif yang tebal tipis juga. Tapi kayak gitu ya tetap harus dijelasin gitu loh. Jadi nggak semua orang paham karena apalagi kan tujuan kita itu untuk ke klien. Jadi biar dapat klien itu. Kemudian tinggal ditambahin lagi mockup-mockupnya yang selaras sesuai dengan kebutuhan dari Bass Gold. Kayak Bass Gold kan harusnya untuk bentar ini untuk brand kepercayaan. Harusnya jualan emas toh. Nah, bisa mungkin kayak di store-nya, kemudian di mockup. Sebenarnya ini rebranding lagi desain enggak? IG desain. Lagi desain. Oh, oke. Siap, aman. Nah, itu bisa kayak dibikin mockupnya, kemudian nanti bikin desain packagingnya, mungkin packaging dari cincin emas. Kalau CO cincin emas, anjay cincin apa CO cincin emas ya tuh. Nanti dapat bikin desain packagingnya, oke. Nah ini tinggal kayak dijelasin lagi. Ini kan previewnya kecil nih buat sosial medianya. Nah tinggal di pop upin lagi kayak di fullin gini, di slide. Jadi ada 3. Jadi lebih kelihatan hasil desainnya kayak gimana. Kalau untuk logo dan pemilihan font udah oke sih. Tapi sebenarnya kalau fontnya ngikut bentuk logonya, lebih ajib lagi sih harusnya. Malah jadi custom font nantinya. Tapi ini aja udah oke banget sih. Good job buat Kak Alvin. Terima kasih udah berkenan di sharing pada malam hari ini. Matur segelanggung je. Buat Kak Perwana masih adakah di live malam hari ini? Kalau masih ada bisa ketik ya. Masih ada nih. Masih lanjut ini. Masih lanjut review nih. Salah. Salah lagi. Salah mencet. Soundboard. Nah, masih ada ya. Nah, sebelum ke Kak Fatur, bisa ke Kak Perwana dulu. Nama Behance-nya apa, Mas? Perwana gitu kah? Buat teman-teman yang mau di review juga jangan lupa. Oh, masih ada aja nih Mas Vin. Tak kira udah tidur ini. Perwana gitu kah? Namanya Perwana tuh. Iya. People. Yang mana, Mas? Ini kah? Oh, sama nih anunya. Betul ya ini ya? Preview portofolio. Foto profilnya sama. Betul Mas Perwana?
Bukan Mas, yang satuan. Loh, bukan Mas, yang satuan. Yang mana itu Mas? Yang satuan, yang mana itu Mas? Bukan ini kah? Ini kan profilnya sama nih. Ini nambah lagi nih. Boleh ngantri ya. Kalau mau di review, wah tembus sampai jam berapa ini? Oke lah, nggak apa-apa. Ini masih ada antrian Kak Perwana, Kak Fatur, Kak Fuad. Kak Fuad boleh ditulis IG-nya atau apa namanya, Behance-nya mungkin. Semangat review buat beli rujak. Oh, ini Mas Firman yang ngirim rujak cingur. Makasih banyak Mas Firman ya untuk supportnya, repot-repot pakai acara support segala. Terima kasih banyak. Tapi buat teman-teman yang mau support boleh banget ya. Tapi paling minimal like aja boleh, mau follow boleh, minimal like lah. Minimal like. Kalau nggak mau ngasih gift boleh banget, apalagi mau support nanti nama teman-teman ada di bawah ini boleh banget. Makasih banyak. Oke, tadi namanya Mas ini ya, Perwana underscore. Oh ini, wih, ini aku awal lihat udah langsung wih, udah cakep. Oke, jadi aku izin review Mas Perwana. Kali ini aku membedah logo dari Kak Septa Perwana. Wah, ini style wordmark aku paling favorit sih. Emang paling suka gue style wordmark. Nah, ini oke. Wow, mantap nih dibikin dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Orang Sasak, tahu yang asal kita lupakan namanya Roa ya. Di Lombok, momen yang disebut Roa disebut dua kolektif dibacakan. Oke. Mandi bukan akhir. Oh, ini produk sabun ya. Wah, ini premium banget sih. Gokil. Pemilihan fontnya dan ini pastinya apa namanya, custom ya, bikin sendiri harusnya. Nah ini daripada nanti Mas Roa kayak gini, Mas Roa sampai tak fokus, Mas Perwana, daripada nanti bikin manual tadi kan udah tanya ya, bisa pakai Vectacto aja, bisa buat ngecek grid, kemudian bisa Mas Roa, sorry bisa bikin grid, bikin bento, benerin logo secara otomatis itu bisa pakai Vectacto, bisa langsung ke IG-nya Vectacto aja. Kebetulan lagi promo sekarang dari 700 ke 350, nanti mau promo ada tambahan jadinya 300.000 aja nanti. Bisa DM aja kalau mau. Sambil lanjut. Apa kabar? udah. Oh, enggak usah dilanjut. Cukup. Lanjut Mas Perwana. Udah bener lah ya. Nah, ini kerennya dari yang dibikin Mas Perwana ini, dia bisa disingkat dari wordmark jadi lettermark, yaitu RA aja. Wah, cakep sih. Paling suka aku kalau style logo yang wordmark ini. Kemudian cakep banget karena diterapin ke medianya secara langsung. Jadi tahu gambaran kalau diterapin ke medianya tuh kayak gimana. Itu. Nah, ini nuansanya atau moodboardnya lah ya harusnya. Oke, ini wah cakep sih. Langsung diterapin kayak gini. Walaupun ini ada miss-nya
belum kehapus, belum kehapus di hurufnya, talinya. Nggak apa, ada tali-tali kecil aja mas, nggak masalah. Nggak masalah, aman-aman. Selama hasil desainnya bagus, aman. Nah, ini tipografinya Rolinca. Oke, Palomaroons Island. Oke. Oh, nah ini banyak yang menyepelekan Times New Roman loh. Nah, ini Times New Roman cakep loh ketika diterapin jadi secondary font. Nah, ini juga menarik ketika dibikinin namanya Green Keller. Asik. Green Keller, kunyit, lontar emas. Wah, kok gila-gila. Kok kepikiran aja, Mas. Kemudian ini ROA, RA, dan nah ini penerapan ke foto. Wah, sosial medianya mantap lah ya. Oke. Udah sangat menggambarkan dari produknya. Jangan salfok ya, ndak usah wow ya. Oh, di IG ada Kak Gung Made. Halo, welcome. Nah, ini ada Abar Sopo. Nah, ini bisa dijelasin lebih lengkap lagi boleh sini. Atau ini cuma tagline aja ya. Oke. Tambahin CTA, Mas. Mau desain logo ke Septa Perwana aja. Nah, kayak gitu. Kalau untuk hasil logo sampai implementasi, preview layout dan lain sebagainya, ini nggak usah di review nih mas. Aku malah yang harus belajar ini ke Mas Perwana. Bagus banget, oke. Ya cuma paling detail-detail kecil tadi yang kelewat, nggak masalah. Itu udah, dan segini aja udah cukup kok. Mockup-mockupnya udah sangat mewakili dari bentuk-bentuk logonya soalnya. Oke, itu Mas Perwana semoga membantu. Terima kasih banyak udah setor pada bedah logo malam hari ini. Matur sekelangkung je. Selanjutnya jangan lupa di like buat teman-teman yang ada di IG, di TT dan di YT. Kebetulan aku live di 3 tempat. Nanti recap yang mau nonton bisa di YT nanti recapnya. Dan buat yang mau dan buat supportnya jangan lupa di like, yang belum follow bisa follow, dan yang mau support bisa give atau ke bawah ini. Nanti bisa namanya muncul di bawah ini. Terima kasih. Sambil tadi yang belum kita review juga, itu personal work atau komersial. Nah, ini tadi kerjaannya Mas Persona. Nah, ini motor sekelangkong banget kan, masukkan terutama detail moka sabun tadi. Iya. Cuma itu aja sih Mas, sisanya oke banget. Nggak tahu ini yang ngerjain Mas Perwana nih, personal atau komersial nih? Itu bisa menjawab Kak Kiciwir. Itu. Oke, selanjutnya masih ada antrian ini. Ada Kak siapa tadi? Kak Miko dan mana? Miko Studio. Jangan lupa like-nya guys. Ini lembur lah gue ini. Udah lembur demi teman-teman nih nge-review. Harusnya tadi udah kelar nih. Masih lanjut nih. Demi ya ini sabar. Ya ini loh Miko. Kak Miko. Oke. Ini ya. Miko Studio. Oke. Bentar. Wah, ini berarti semua ya yang dikerjain ya. Loh, UM nih bedah desain. Oh, preview. Bentar, yang bisa aku ada Behance-nya enggak?
Ini ada Behance-nya, Behance saja. Nah, ini kan jadi tahu aku. Behance saja ya. Oke. Perancangan grafis lingkungan yang paling terbaru aja. Oke. Izin aku review dari Kak Fatur Miko Studio. Kali ini aku mau membedah karya member Lualugo, yaitu desain buatan dari Kak Fatur dari Miko Studio. Ini perancangan grafis lingkungan Kecamatan Klojen Malang. Gokil. Waduh, kok lampunya mulai redup ini. Jam 11 soalnya. Jam 11 lampuku meredup. Bentar. Mohon maaf. Wajahku jadi gelap. Bentar. Salam teknis. Udah aman ya. Oke, lanjut. Ini buatan dari Mas Fatur, perancangan grafis lingkungan. Oke. Kayaknya ini buat kuliah nggak sih? Buat kuliah nggak? Betul nggak? Oke, jadi ini lengkap banget. Sebenarnya harus dibedain sih antara preview di Behance gitu sama kayak output buku. Biasanya kan ini kan buat buku biasanya kayak guideline dan sebagainya. Nah, itu perlu disendirin biasanya. Jadi previewnya itu berbeda antara layout buku dan layout kayak di portofolio Behance gini. Nah, betul. Nah, kan buat buku ya. Karena cukup berbeda harusnya secara orientasi ukuran, kemudian layout juga itu cukup mempengaruhi, dan kompleksitasnya ini lumayan. Nggak kelihatan kalau di sini ya. Kalau di sini kelihatan banget kecil scrollnya karena banyak banget yang dibahas. Nah, kalau kayak gini kan kesannya kayak cuma mereview laporan gitu loh. Jadi bukan review hasil desainnya. Nah, jadi kayak kesannya baca skripsi. Lah ya jadi dosen. Oke, menarik nih dari Kak Fatur, cara breakdownnya oke banget. Karena emang di mana tadi aku kalau nggak salah anak UNESA kah? Kalau dari lulusan anak DKV atau yang lagi kuliah, biasanya emang polanya tuh kayak gini dalam merancang sebuah desain. Dari cari tahu seputar brandnya, yaitu dari Kecamatan Klojennya, kemudian mulai dicari kata kunci kira-kira apa yang paling cocok sama si Kecamatan Klojen. Nah, ini dari udah banyak banget diambil beberapa kata kunci, walaupun sebenarnya ini udah cukup banyak, bisa dikitin lagi sebenarnya. Nah, ini di breakdown lagi data visual. Nah, ini fotonya pecah, ini hilang kayaknya ini Mas waktu ngekspor. Kemudian ini kok keren ya, bikin preview perancangannya ini keren. Nah, ini kan kayak sayang gitu loh, banyak banget kata-katanya, padahal harusnya kayak gini cukup dalam satu paragraf. Bisa pakai Behance-nya langsung, memanfaatkan fitur yang ada di Behance. Terus ya kesannya kayak baca laporan gitu aja sih. Wih, keren nih. Ini logonya abstrak memang ya. Nah, ini bentar aku baca dulu. Oh, gabungan dari beberapa aspek ya.
Studi tipografi dalam pertanyaan catatan mengenai jenis huruf yang sesuai serta mampu mendukung. Oke. Saya mengambil beberapa icon. Oke, koin gobok. Koin gobok ini emang dari Malang ya? Apa bukan? Apa ya khas dari zaman penjajahan dulu aja ya? Oke, menarik nih. Ada sentuhan customnya. Nah, ini dari Tugu Malang. Oke. Oh, bagian atasnya ini ngambil dari sini, ngambil dari mana? Mana namanya? Apa sih? Tugu. Kok Tugu sih? Kapura. Nah, Kapura dari kayu tangannya emang lumayan lucu sih. Ternyata terinspirasi dari Kapuranya. Keren. Nah, ini berarti Masnya emang riset langsung ke tempatnya. Nah, itu salah satu cara juga buat teman-teman buat dapetin ide, itu bisa riset ke lokasi langsung. Lebih enak rata, teksnya lebih enak jangan rata kiri nggak sih? Rata kiri. Oh, ini ya. Mungkin harusnya ada varian sih. Harusnya ada beberapa varian. Ini cakep, ada ilustrasinya dan juga sama stylenya. Ngambil dari bentuk logonya itu sendiri. Dengan bentuk yang kayak kasar, rough gitu. Oke, dan ini bentuknya sesuai dengan yang ada di Kecamatan Klojen. Nah, ini ya. Cuma ini jadi agak rancunya, dia nggak konsisten secara bentuk. Nah, ini di sini ada potongannya, tapi ketika di bagian putih menghilang dia. Harusnya ya bolong juga, jadi nggak konsisten, harusnya tetap bolong kayak gitu. Nah, ini harusnya sketsa ya di atas tadi, harusnya sebelum logo jadi. Nah, ini ya gabungannya ya. Wah, ini eksplorasinya kah? Oh, makna-maknanya. Oke. Pakai. Wah, ini lumayan banyak ya untuk fontnya. Selama nggak over, nanti cara penggunaannya aman aja harusnya. Ini patternnya. Oke. Patternnya cukup vibes-nya berbeda ya sama logonya. Kalau patternnya kayak geometris sekali, sedangkan logonya nggak geometris. Atau ngambil dari yang di bawah kecamatan enggak ya? Yang lumayan ganggu ini sih emang layout kecamatannya dulu. Nah, ini dia di sini kayak semuanya ini jadi logo gitu loh. Jadi dia mau strong sendiri-sendiri jadinya. Kalau menurutku ya. Jadi kayaknya better ini dihapus aja sih ini sebenarnya. Karena atau mungkin bisa dipindah ke bagian sini. Nah, itu yang di tengah ini. Mana tadi? Nah, di bagian sini mungkin. Itu. Kemudian lanjut. Oh, tadi tuh eksplorasi tuh, bukan aset. Tak pikir aset ilustrasi. Aku banyak kurang dalam desain itu dikejar. Dikejar deadline, guys. Ngerjainnya dikejar deadline. Nah, ini ada sekarang. Tadi kok nggak ada. Nah, itu berarti kelewat berarti Mas Fatur ya. kelewat ininya nggak ke kopas juga. Nah, ini oke nih. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk gridnya, ya ini kelihatan kayak lumayan agak kocar-kacir sih.
apalagi kayak kurang pas juga di beberapa. Nah ini nggak ada, di sini nggak ada, ini nggak ada. Nah daripada kayak bikin manual gini, bisa Mas Fatur pakai toolsnya. Bentar. Nah bisa pakai, biar nggak kocar-kacir kayak gini, untuk bikin grid pakai Vectacto aja. Itu bisa langsung satu kali klik aja jadi grid, munculin handle juga, dan bisa ngedit secara langsung. Buat yang mau dapetin bisa langsung ke IG-nya Vectacto aja. Lagi promo itu sambil kita lanjut. Nah bisa bikin white space juga sih tadi. Oke, nah ini white space-nya perlu dikasih tahu ini ngambilnya dari mana pinggir-pinggirnya. Map send. Oh, bikin grafis signboard. Oke. Menarik. Oke. Wih, cakep. Mungkin itu aja sih kalau dari aku yang bisa diperbaiki, kayak konsistensi logonya tadi, sama dari aku kayak terkesan ini semuanya ada 3 logo jadi satu gitu loh. Logo Gram sendiri, kecamatan sendiri, Klojen sendiri, kayak gitu. Jadi better yang ini, menurutku better dihapus aja yang di bawah kecamatan. Terus yang kecamatan ya udah taruh di rata kiri sini aja mungkin. Kemudian ya udah logo marknya ini aja, atau kalau mau dimasukin ini ke dalam logo marknya kayak gitu. Terus ini juga kalau emang dipaksa kesannya kayak nggak balance dia, karena ini ngikutin dari bentuk huruf L atas, jadi kesannya kayak nggak pas gitu loh, nggak pas rata tengah, karena dari visual mata nggak berbeda kayak gitu. Nah aku cuma bingung ini tadi, kok nggak diterapin ya, itu emang pattern apa bukan? Kalau emang bukan pattern harusnya nggak usah dibikin aja sih ini. Nah ini kayak nggak ada penerapannya gitu loh di media-medianya. Nah di medianya ini nggak ada. Ini better dihapus aja. Malah better, nah ini yang pixel-pixelate gini, malah itu yang diterapin ke board-boardnya. Itu ya Kak Fatur, semoga membantu. Terima kasih juga udah sharing pada bedah Luha logo kali ini. Madrasah Kelangkong je. Siap. Terima kasih banyak Mas Fatur, semoga membantu. Jangan lupa di like. Yang belum follow bisa follow, dan buat yang mau support, give, atau support di bawah ini, nanti nama teman-teman bisa muncul. Madrasah Kelangkong je. Ntar Mas Stupevi kalau mau di review juga bisa dimasukin ya namanya siapa, di platform mana, IG, Behance, atau yang lainnya. Ini masih ada siapa tadi yang belum? Fuad by Akta. Halo Mas Reza di IG. Ini kita lanjut ke Behance-nya Fuad by Akta. Mas Fuad masih ada nggak nih? Nah ini ya, IG Anagata. Oke, mari habis ini ya. Oke, sebelum ke Kak Stupevi atau Kak Anagata. Oh, di Mas Reza tanya di IG. Mas, aku kalau mau nanya-nanya via DM boleh banget. Kalau mau DM boleh. Kalau di live malam hari ini juga boleh.
Untuk yang di YT, sorry aku nggak bisa baca komennya, lagi bermasalah YT ku. Tapi aman, nanti recapnya masih ada ya. Oke, ini dari Kak Fuad by Akta. Oke, pada kali ini kita membedah logo dari Crunchbase buatan Kak Fuad by Akta. Kali ini mari kita cek dari portofolio Behance-nya Crunchbase. Harusnya jualan kayak Choco Chips gitu ya. Ya brand snack klasik brownies, crispy brownie. Oke. Cakep nih, ada anunya, ada gift-nya. Jadi lebih menarik. Oh, ini bentuk logonya ya. Crunchbase. Oke, dan ini fontnya perlu ditanyakan ini. Ini apakah manual atau pakai font? Kayaknya font ya. Nah, itu mungkin yang perlu harus ada twistnya sih. Jadi kalau seumpama cuma ngambil dari font aja, perlu ada tambahan biar agak terkesan berbeda gitu loh dengan bentuk fontnya dan logonya. Jadi biar nggak terkesan kayak cuma font aja yang ditempel. Kayak gitu. Terus ini mockupnya ke packaging pouch. Menarik ini. Jadi kayak terkesannya kayak tembus dan menarik banget karena mengambil dari bentuk logonya itu sendiri, yaitu yang abstrak. Jadi tinggal dipakai, dijadiin super grafis atau patternnya atau elemen grafisnya lah kayak itu. Nah, ini patternnya beda lagi. It's so crunchy. Oke. Cuma emang aku bingungnya kenapa kok bentuknya kayak gini ya. Nggak sama kayak bentuknya yang melingkar ini. Harusnya kan dia bentuk melingkar tapi nggak rata gitu loh. Kalau memang bentuknya kotak, ya harusnya coklatnya kotak. Ya nggak sih? Ya harusnya biar konsisten gitu loh. Tuh. Mungkin tinggal ditambahin kayak penggunaan warnanya dan penggunaan fontnya itu apa, bisa dijelasin juga. Mockupnya udah cukup sih harusnya. Tinggal previewnya kayak terlalu monoton gitu-gitu aja. Karena kayak cuma diulang-ulang aja. Jadi bisa dibikin lebih menarik lagi. Ini cakep nih ketika dijadiin plaster. Oke, itu Kak Fuad by Akta untuk review Crunchbase. Semoga membantu. Matur sakelangkung je. Selanjutnya dari Kak Stupevi. Betul, aku sekarang di Malang tapi aslinya tuh Probolinggo. Selanjutnya review dari Kak Stupevi. Di IG-nya ada Ana Kata dot project. Ini kah? Oke. Sama yang universe. Apa bedanya? Sama yang AGGMT dot universe. Nggak ada ya? Salah kah? AGG yang tadi aja lah ya kalau kayak gitu. Oke. Jadi kali ini mereview. Oh bentar, sambil aku coba cek ya. AGGMT.com nih. Oh ini ya.
Bedanya apa? Oh, berbeda ya. Jadi satu-satu dulu aja, yang ini dulu ya. Jadi kali ini bakal membedah logo dari Anagata Project. Yang pertama ini desain untuk kayak poster bola. PR-nya udah ketemu ini, yaitu belum ada foto profil. Bikin foto profil dulu. Nanti dikira akun bazar masalahnya. Nah, kita coba review di salah satu yang udah dikerjain, yaitu ini kayak bikin poster untuk sepak bola. Nah, ini kan harusnya peruntukannya ketika Inggris ngelawan Kroasia, ya kan? Ya, England ngelawan Kroasia. Tapi yang di sini, emang ya, kalau untuk fokusnya yang ini untuk contohnya kayak untuk akun Inggris kayak gitu. Nah, di sini kalau untuk penataan desain itu kalau untuk gambarnya udah oke, udah cakep banget sih. Dari image hero-nya udah oke banget, udah sangat Inggris banget. Dan ditambah ada stadionnya yaitu di AT&T Stadium. Cuma ini yang bikin apa ya, kayak kurang maksimal, dia itu kayak keterbacaannya nih membingungkan. Karena yang fokus utama kan di gambar. Tapi kayak bingung gitu loh. Image hero-nya gede tapi yang lainnya itu kalah. Apalagi ini kan harusnya jadi headline-nya kan dia. Tapi infonya itu kayak tenggelam, harusnya bisa lebih gede lagi mungkin, atau lebih warnanya lebih berani lagi. Kemudian untuk fontnya yang ini udah oke aja sebenarnya, cuma terpencar dia. Tanggal di sini, jam di sini, tempat di sini. Jadi hierarkinya itu membingungkan, kayak gimana bacanya. Sini, 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 sini. Harusnya kalau emang mau dibikin Z, keterbacaan Z, ya udah sekalian gini gitu loh. Ini better taruh bawah aja, atau taruh sini aja sekalian, terus baru yang kecil-kecil ini di bawahnya gitu loh. Jadi kebacanya ya udah full ngiri gitu. Itu sih kalau untuk mixing combiningnya udah aman banget. Tinggal lebih berani lagi mungkin ini kayak di bagian backgroundnya bisa lebih powerful lagi. Cuma di bagian hierarkinya aja sih yang perlu diperbaiki. Itu dari Anagata Project, semoga membantu. Matur sakelangkung je. Untuk satunya yang ini ya, AGGMT Company. Ini berarti buat sosial media ya, untuk klien. Oke. Selanjutnya mereview dari AGGMT Company, GG Witras. Ini udah ada logonya, oke, dan kita review salah satu portofolionya. Nah, di sini kalau ngelihat posternya udah oke. Nah, ini udah lebih jelas, headline-nya lebih kebaca. Kemudian baru turun ke hero image-nya, kemudian baru ke detail-detail lainnya kayak tanggal. Nah, tanggal ini perlu kayaknya kayak terlalu banyak bentuk
kontainer atau box ini. Jadi perlu dikurangi aja sih. Ini box, ini box, ini box. Ini HP, ini box lagi. Jadi kayak kebanyakan gitu loh. Jadi better kayak ini yang di bawah itu better, nggak usah, maksudnya kan CTA toh ini, nggak usah di box, cuma kata-katanya aja atau cuma logo dari sosmednya aja cukup. Kemudian untuk hierarki udah lumayan oke sih. Dan untuk pemilihan gambar udah oke. Ya tinggal ini kayak terkesan nanggung dia. Dia ini mau dibikin blur kah atau kayak gimana? Kayak logikanya berbeda gitu loh, kayak salah gitu loh harusnya. Dia blur tapi masih jelas. Kalau blur kan harusnya ya udah blur semua gitu loh. Kalau emang blur cuma tengah pinggirnya aja, tengahnya doang harusnya yang jelas. Tuh. Udah itu aja sih yang perlu perbaiki kalau menurutku. Iya, efek jatuh, efek jatuhnya yang logikanya salah harusnya. Ini perlu diperbaiki, kayak kan harusnya kalau jatuh yang ngeblur atasnya gini. Nah, jadi kan kesannya kayak jatuh ke bawah gitu loh. Itu. Oke. Itu semoga membantu untuk AGMMT Company. Dan terima kasih udah sharing pada malam hari ini. Madorsa Gelangkong. Itu Kak Stupify, semoga membantu ya. Dan alhamdulillah siap, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah terreview semua pada malam hari ini. Cukup ya untuk live hari ini, udah berapa jam ini? Udah melebihi dari biasanya. Tapi thank you banget buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk supportnya. Tadi ada Kak Firman udah kirim rujak cingur, kemudian Mimin Berita Desain, terima kasih banyak. Dan aku ucapkan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Dan di akhir live hari ini, buat teman-teman yang jangan lupa follow di IG TTYT Adnan MP, di subscribe juga di YT. Nanti di sana banyak seputar desain, sharing seputar desain, bisa di subscribe. Dan insya Allah bakal rutin live nantinya di malam hari. Kemudian info juga buat teman-teman yang mau ngontes desain, itu bisa ke Berita Desain. Nah, di Berita Desain ada banyak kontes di sana, dari kontes seputar logo, ilustrasi, kemudian kontes apalagi maskot, itu ada semua. Tinggal langsung aja ke Berita Desain. Kemudian aku juga punya komunitas namanya Loha Logo. Selain sharing-sharing, di sana juga banyak kegiatan kayak ngontes bareng di 99 Design tiap hari Senin. Kemudian buat yang butuh plugin Adobe Illustrator, itu bisa ke IG-nya Victacto langsung. Dari bikin grid logo, kemudian grid secara langsung benerin logo, kemudian bikin bento. Nah, itu langsung ke IG-nya Victacto aja. Kebetulan lagi promo, bisa langsung dapatkan sekarang juga, karena promo cuma sampai akhir Agustus. Itu ya untuk live pada malam hari ini. Mator Saka Langkong udah merapat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mator Saka Langkong,